Uh, ini apa sih? Itu. Anak sulung keluargamu malah sombong tak tahu diri. Langit murka, sudah saatnya berhenti. Naik. Sanxiang. Maaf Pak, maaf Pak, maaf Pak. Hukuman langit, ini benar-benar hukuman langit. Tidak mungkin, mana mungkin hukuman langit. Kebetulan, pasti cuma kebetulan. Mengancam kamu, berani mengancam aku, kamu kira siapa? Kamu juga pantas. Jelas-jelas aku yang gak mau kamu. Cepat perbaiki itu sekarang juga. Ini baru permulaan. Nanti lihat saja keluargamu, Li, akan jatuh ke jurang. Berani ngomong sombong lagi. Hari ini kalian menyerang habis-habisan. Aku akan berperang sampai mati dengan kalian. Bawalah dua orang ini ke rumah sakit jiwa. Tunggu dulu kamu. Kamu bilang apa? Ini nggak mungkin. Ada apa? Nona, gudang perusahaan terbakar. Semua barang di dalamnya habis terbakar. Saham perusahaan kita juga turun drastis. Segera bangkrut. Kenapa bisa begini? Nona. Ada masalah besar. Kakekmu hampir meninggal. Setengah kakinya sudah masuk ke peti mati. Dokter sedang berusaha menyelamatkan. Apa mungkin kena hukuman langit? Tidak, memang kena hukuman langit. Kenapa aku nggak kenapa-kenapa? Aduh Nona, tanganmu. Tangan. Ah. Tanganku. Kenapa tanganku bisa begini? Tanganku, kenapa bisa begini? Karma itu nggak bisa dihindari. Tidak mungkin. Di dunia ini mana ada hal sesia-sia ini? Kenapa nggak mungkin? Baru tadi sudah bilang, keluarga Li kalian sudah mengingkari janji. Sudah dicoret sendiri oleh Yang Mulia. Mulai sekarang dunia tak akan mengenal kalian lagi. Kamu pakai alasan apa? Menyebarkan fitnah. Kamu pembunuh, anjing liar. Berhenti. Kamu. Bajingan itu ngapain lagi sama aku? Aku biarkan pria baik ini menderita. Nona, kamu masih diam saja. Kepala keluarga sedang dalam perawatan intensif. Kamu harus segera kembali. Baik, aku segera kembali. Bajingan. Tunggu saja aku. Kakekku baru saja mengalami kecelakaan. Kamu ikut aku pulang. Keluarga kita punya dokter terbaik di dunia. Mereka bisa bantu kita periksa keadaan kakek. Astaga iya. Kakek, kamu bagaimana? Kalau kamu bagaimana? Sudah ketemu dia. Sudah bertemu. Kok bisa? Aku cuma mimpi. Orang itu kakekku. Dia juga akan datang. Jangan sampai diabaikan. Pesta ulang tahun selesai. Aduh. Tenang saja. Soal ini, aku tahu batasanku. Kakek. Oh iya, kakek. Ada kabar baik nih. Sekarang bisa bayar DP. Suntik modal aku 1 triliun. Bayar DP juga. Benarkah untuk aku? Pokoknya iya. Keluarga Li sekarang milikku. Aku harap kamu paham. Sebenarnya kamu setia pada siapa? Lain kali, kalau aku tahu kakek berhubungan dengan orang luar, kamu bakal kena apa? Aku yakin kamu paham banget. Itu Nona Li. Sia Olong, kamu gimana? Gak apa-apa, sudah diselamatkan. Tapi sekarang lagi tidur.
Tanganmu. Cuma infeksi bakteri. Itu cuma trik si YB itu. Kamu gimana? Pesta besok. Kamu kan tokohnya. Begitu dana keluarga kian cair, kita langsung cabut. Ini gak boleh ada kesalahan sedikitpun. Hahaha. Sudahlah, tadi kakek bilang, pesta ulang tahun besok harus undang dia. Bukankah itu pas banget? Terakhir dia kabur. Kalau dia berani datang kali ini, biar dia merasakan sakitnya. Yang Mulia. Yang Mulia Li Qishan sudah masuk ke Gua Lampu. Baru saja ada kabar. Dia ingin bertemu Yang Mulia sekali sebelum meninggal. Anakmu itu. Selalu bekerja keras untuk Yang Mulia. Sayangnya kesehatannya bermasalah. Sudah cari dokter terbaik di seluruh dunia. Tapi tidak ada hasil. Sebenarnya Yang Mulia bisa menyembuhkan. Tapi cucunya tidak apa-apa. Aku ini abadi. Yang aku alami adalah kehidupan. Kalau tidak, hidup ini membosankan sekali. Katakan pada anak itu. Besok bertemu di pesta ulang tahun istrinya. Yang Mulia. Bolehkah aku tanya, apa yang Anda lakukan pada Yo Xing Chen sebelumnya? Aku tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu kenapa? Dia yang tidak kuat menanggungnya. Bisa bikin umurmu berkurang 30 tahun. Memang pantas jadi Yang Mulia. Oh oh, Dasar orang tak beradab. Ketemu orang tua harus salam dulu. Dibanding bintang-bintang, kamu kurangnya bukan cuma 1 bintang. Sedikit pun tidak. Orang tak beradab, justru kamu yang begitu. Yang Mulia, sudah jauh-jauh dari ribuan li, kok belum juga sujud? sujud itu nggak perlulah. Nggak usah bikin ribet. Hari ini datang. Aku memang mau selesaikan urusan sama li bocah itu. Ini hadiah kecil. Pil panjang umur dan batu perpanjang nyawa. Sebenarnya mau kasih langsung ke Li Zishan. Tapi karena dia belum datang. Jadi tolong kalian sampaikan saja. Bisa perpanjang umur 10 tahun loh. Kamu kira semua orang itu anak kecil umur 3 tahun. Aku ini cuma permen coklat kecil. Aku sih ogah ngasih hadiah kayak gitu. Jangan pakai barang murahan buat ngerayu anak kecil. Ngerayu nenek tua. Teman-teman. Barang ini bisa perpanjang umur 10 tahun loh. Hahaha. Kenapa kamu nggak langsung makan saja? Biar langsung jadi ikan dan naik ke surga. Memalukan banget. Nggak tahu tempat. Berani-beraninya nipu di sini. Hari ini pesta ulang tahun. Para bangsawan ibu kota berkumpul. Ini betapa pentingnya. Tapi kamu malah bawa permen coklat buat pamer. Malah bikin aku makin meremehkan kamu. Yang Mulia yang bodoh. Sekali pikir bisa kembali muda lagi. Apa masalahnya dengan pil perpanjang umur 10 tahun ini? Hahaha. Bisa kembali muda lagi. Perpanjang umur 10 tahun. Kalau kamu bilang begitu, semua orang bakal ketawain kamu. Sayangnya Li Zishan cerdas seumur hidup. Tapi keturunannya malah begini. Kayaknya nasib keluarga Li memang begitu. Kamu masih mau ngibul di sini. Nasib keluarga Li ini urusan aku, bukan kamu. Betul. Sampai jumpa. Kayu mati bertemu musim semi. Pil ini beneran sehebat itu. Pil bisa perpanjang umur 10 tahun. Kalau begitu 3 buah ini juga obat ajaib yang bikin panjang umur dong. Ada sehebat itu. Aku sih ogah percaya trik kecil kayak gini. Aku pikir ini cuma sulap kecil doang. Aku sudah bosan lihat ini. Di dunia ini mana ada yang begitu.
Kalau ada kemampuan itu, manusia pasti sudah hidup selamanya. Hahaha. Betul, bocah ini paling suka pamer ilmu sulap. Jangan sampai kamu ketipu dia ya. Kalau dia memang sehebat itu, kakekku masih akan terbaring di rumah sakit. Demi nama Pak Santua, aku beri kalian jalan keluar. Tapi kalian malah tidak tahu diri. Berkali-kali mempermainkan aku. Baiklah, kalau sudah datang, jangan harap bisa pergi, orang. Tangkap dia. Sebenarnya aku ingin menyelesaikan urusan ini, supaya pesta ulang tahunmu bisa berjalan lancar. Suruh Li Qishan datang dalam 10 menit. Bantu aku ganti baju. Aku mau ganti baju. Aduh, Pak Tua, masa urusan ranjang gak boleh ya? Hei. Kamu, jaga pengawal Bodhisattva. Orang-orang. Segera berangkat. Aku mau ke pesta ulang tahun, ketemu Yang Mulia. Sombong. Nama kakekku juga bukan sembarangan buat kamu panggil seenaknya. Kalian semua ini sampah apa? Cepat angkat dia. Patahkan kakinya. Suruh dia berlutut di depan pintu aula. Suruh dia mengaku salah. Suruh kamu berlutut. Tanya Li Xishan. Berani dia. Anak kecil tak tahu sopan santun. Kamu mau mati, ya? Ruo Sui, pergi. Mulut lancang harus bayar harganya. Hahaha, buka mulut. Aku beri kamu 100 nyali. Berani nggak kamu? Nenek, jangan bilang 100 nyali saja. Sekalipun diberi 10.000 nyali, dia juga nggak berani lawan kamu. Nenek, lepaskan dia. Nenek, kamu nggak apa-apa. Hari ini ulang tahun nenekku. Kamu berani berbuat kasar. Hari ini kamu pasti mati. Hei, sabar. Kalau masih berani ngomong sembarangan, bukan cuma mulut yang bakal kena. Ada Long, cepat panggil orang. Aku mau dia mati tak utuh. Nenek tua, nggak perlu Anda turun tangan. Ada aku, Yao Xingqi, santai saja. Lihat ini. Ini undangan dari Dewa Perang Tian Kuan Xian. Dewa Perang Tian Kuan. Legenda yang menjaga 16 negara sendirian. Memimpin 1 juta pasukan naga suci, Dewa Perang Tian Kuan Shao Tian Kuan. Betul, ini aku dapat dengan harga sangat mahal. Kalau bisa ngobrol dan kenal dengan Dewa Perang Tian Kuan, kamu pasti akan sangat beruntung. Ini kesempatan emas untuk bertemu Dewa Perang Tian Kuan. Wah, ini luar biasa. Untung ada kamu. Kamu dan Yong Yi memang pasangan serasi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di belakang keluarga Li ada Dewa Perang Tian Kuan. Nanti pasti akan melesat ke puncak. Hari ini kamu berani menyerang aku. Nenek tua juga nggak boleh bilang begitu. Orang sakti dari dunia lain ini. Berani sekali. Pasti ada undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Undangan aslinya sih tidak ada. Tapi kalau bicara soal tanda ini, saya punya satu. Tanda ini, kok kelihatan familiar ya? Ini adalah tanda suci yang bisa memerintah 1 juta pasukan Dewa Daxia. Betul sekali. Ini sampai Zhao Tian Kuan berlutut memohon supaya dihormati. Begitu tanda suci keluar, bisa memerintah 1 juta pasukan naga suci. Seluruh Daxia ada di bawah kendali sang penghormatan. Ini impian banyak orang. Tidak seberapa. Aku kasih kamu saja buat mainan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang punya kekuatan dewa, dia yang kuasai dunia. Ini benar-benar harta tertinggi. Ye Bai, kamu dapat harta seperti ini dari mana? Sampah macam ini kok bisa punya harta sehebat ini? Tapi malah dikasih begitu saja. Kalau harta ini jatuh ke keluarga Li, bukankah itu seperti naik tahta dalam sekejap? Hahaha, kekuatan dewa. Aku ketawa sampai mati. Kamu kira aku ini orang bodoh ya? Sialan, kalau ini benar kekuatan dewa, aku siap makan kotoran sambil berdiri kepala. Apa? Ini bukan tanda suci.
Tentu saja ini bukan tanda suci. Nyonya tua, selain Dewa Perang Tian Kuan, siapa yang pantas punya benda itu? Bocah ini keren juga. Berani-beraninya pasang tanda suci. Sama saja cari mati hahaha. Memang si Hye Bei itu sampah. Dia cuma bodoh kelas bawah. Tak punya latar belakang. Mana mungkin dia pantas dapat tanda suci seperti itu. Bocah, aku selalu sama nyalimu. Mulutmu penuh omong kosong. Aku juga nggak tahu kakekku suka apa dari kamu. Kamu benar-benar bikin malu. Baguslah, aku nggak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Kamu berani-beraninya palsukan kekuatan dewa. Kalau ini sampai tersebar, kamu bakal mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Orang bodoh di dunia ini, badut yang konyol. Tapi nggak sadar sedang mencari kematian sendiri. Yang mulia, jangan marah sama orang kecil ini. Kalian para bodoh ini nggak ngerti apa-apa. Apa yang mulia katakan itu memang fakta. Kekuatan dewa ini benar-benar asli. Dewa Perang Tian Kuan pun sampai berlutut dan tunduk di hadapan yang mulia. Kamu berani sekali. Bawa tanda asli itu ke sini. Kalau tanda suci itu rusak sedikit saja, keluarga Yo kalian akan habis semua. Habis semua? Sama orang ini. Hahaha. Baiklah, sekarang aku akan bongkar kebohongan bodoh ini. Hahaha. Aku ingin lihat bagaimana barang palsu ini bikin aku malu dan keluarga hancur. Tertawa terbahak-bahak, ah. Hao, Kian, San, Li. Dulu kami lebih jago menggambar. Tapi sekarang, suruh dia keluar dan terima hukuman. Di dalam wilayah Daxia, semua dewa telah pergi. Sepertinya pelajaran dari ayah kalian dulu. Sudah cepat sekali terlupakan. Xiao Qianqian bukannya sudah tua. Kenapa bisa sebegitu muda? Kembali muda. Mana mungkin? Benar-benar dewa yang tidak mengenal besar kecil. Takutnya tidak ada yang seperti itu. Dewa Naga. Ada yang tidak menghormati Yang Mulia. Tentara Naga 1000.000, dengar. Yang Mulia memerintahkan. Ikuti aku masuk wilayah. Ya. Pesawat pribadi Pak Kian sudah siap terbang. Bisa berangkat kapan saja. Baik. Ini adalah transformasi dewa menjadi naga. Siapa yang cari mati? Berani tidak hormat pada Yang Mulia. Segera berangkat. Pembunuh dewa adalah kembalinya Yang Mulia. Kalian sebagai anggota perkumpulan dewi paling berbakat. 8 orang dengan kecantikan paling menonjol. Harus tunjukkan kondisi terbaik untuk menyambut Yang Mulia. Naga Dewa Murka. Menjelajah 4 lautan. Tapi kalau ada yang berani tidak hormat pada Yang Mulia, semua berhenti. Segera berangkat ke ibu kota. Ya. Ini bagaimana mungkin ini? Jangan takut semua. Itu cuma trik bocah ini. Cuma menipu saja. Betul, cuma sulap mata. Kamu sok-sokan jadi dewa. Kalau ini benar, perintah dewa tidak akan mudah hancur. Ini jelas palsu. Aku lihat kamu masih mau main trik apa lagi. Perintah dewa hancur, kalian semua sudah kena akibatnya. Ini baru permulaan. Lucu sekali. Perintah dewa sudah hancur, masih ngomong soal akibat. Kirain kita semua bodoh. Kalau kamu memang sehebat itu. Biar saja akibat itu datang, diam. Berani ngomong seenaknya. Perintah dewa, kepala 3 keluarga besar pasti akan datang secepatnya. Kamu sudah mati. 3 keluarga besar. Kamu juga pantas disebut 3 keluarga besar. Hari ini kamu sudah musuhi banyak orang. Pasti mati tanpa ampun. Kamu mau ngapain? Bertindak. Aku sendiri yang akan bunuh dia. Berani lawan aku. Kamu juga pantas, aku tidak pantas. Kecil, terimalah hukumanmu.
Berhenti. Ada apa ini? Ini sebenarnya apa sih? Keluarga Li akan segera jadi keluarga terhormat. Posisi mereka sangat terhormat. Meski kepala keluarga sedang sakit parah. Tapi bukan berarti bisa diperlakukan seenaknya. Anak siapa sih bocah ini? Beraninya juga kebangetan. Berani duduk di kursi utama. Benar-benar tak tahu malu dan tak takut apa-apa. Sepertinya sudah saatnya kita turun tangan. Hubungan Xing Chen dan keluarga Li cukup baik. Saya juga ingin mempererat hubungan pernikahan kalian berdua. Supaya bisa terhubung dengan legenda surga dewa. Kesempatan kali ini, saya harap kalian berdua bisa membantu. Nanti keluarga Yao pasti akan membalas dengan baik. Baiklah, hahaha. Tentu saja. Saya pasti akan mendukung keluarga Yao. Tapi Pak Yao, orang yang berlutut itu sepertinya anak Anda ya? Wah, itu benar-benar Xing Chen ya. Bajingan. Ada yang cari mati nih. Kamu siapa sih? Berani-beraninya duduk di kursi utama. Kamu tahu ini artinya apa enggak? Siapa saja yang bisa melumpuhkan tangannya hari ini? Saya mewakili keluarga Li akan memberikan kontrak senilai triliunan. Dan semua kejadian hari ini. Bahkan kalau sampai ada yang mati, keluarga Li akan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang mulia, lakukan sesuai keinginan Anda saja. Baik. Kalau keluarga Li sudah memutuskan sampai tuntas, maka saya mewakili Perhimpunan Dewi, mengumumkan pencabutan keanggotaan Liu Long. Dan saya juga mewakili Perhimpunan Dewi. Kamu kira kamu siapa sih? Dewi itu teman lama saya. Dia tahu ini. Tolong, bunuh aku saja dia. Hahaha, diam. Berlutut di depan umum seperti ini. Kamu malah mempermalukan keluarga Yao kita. Bawa dia keluar dari sini. Tidak. Ibu Li, anak Anda memang tak berguna. Tolong jangan marah ya. Xing Chen kan sedang mengejar Yu Rong. Baiklah, asal kamu bisa membunuh binatang ini, aku akan membiarkan mereka berdua berkembang. Betul, semuanya serahkan pada nenek. Urusan cinta anak muda biarlah mengalir saja. Aku akan urus wanita ini dulu. Mengurus aku? Kamu pikir siapa? Apa-apaan sih? Sombong dan bodoh. Bisa sedikit jurus langsung merasa paling hebat di dunia. Kamu mengaku mewakili Perhimpunan Dewi ya? Kamu tahu akibatnya kalau pura-pura jadi Perhimpunan Dewi nggak? Kalau mau selamat, potong kedua tanganmu sendiri. Siapa yang kasih kamu keberanian? Keluarga Yo, berani mengancam saya. Hahaha, hanya karena kakak Yo adalah kepala keluarga Yo di ibu kota. Menguasai aset miliaran. Bahkan Dewi masa kini pun saat bertemu dengannya, harus bersikap sopan. Betul, anak muda. Kamu cuma bisa mulut besar saja. Kenapa kamu gak bilang saja kamu itu Dewi? Dia memang benar-benar Dewi. Hahaha. Nak, kamu ini yang paling jago pura-pura yang pernah aku lihat. Aku kasih nasihat. Ketidaktahuan itu gak menakutkan. Yang menakutkan itu kebodohan. Oh ya. Teman-teman semua, Dewi adalah kepala keluarga generasi ketiga dari silsilah global. Kepala keluarga Sun Qingrong. Datang langsung membawa orang. Dewi masa kini benar-benar tiada tanding. Saat muncul hanya memakai kerudung. Tapi aku beruntung pernah melihatmu. Membuka mulut bicara omong kosong. Benar-benar gak tahu malu. Orang ini memang dari awal nggak tahu malu. Setelah aku batalin pertunangan, dia terus-terusan ngotot sama aku. Hari ini bahkan merusak pesta ulang tahun nenekku. Sungguh sangat memalukan. Betul, bocah kecil ini benar-benar cari mati. Bicara kasar, memang cari mati. Tanpa pemimpin, nggak akan ada kalian keluarga Li. Hari ini, ngomong-ngomong itu ada gunanya. Kalau memang itu milik pemimpinmu, kalian ambil saja kembali. Baiklah, itu kamu yang bilang. Mulutmu besar sekali. Ambil semua milik keluarga Li. 10 menit cukup. HMPH, 10 menit. Kalau semua milik keluarga Yo aku, butuh berapa menit? Cuma 5 menit. Hahaha, menarik. Aku penasaran keluarga Wang bisa bertahan berapa menit. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Cuma ngomong doang, malu dong. Keluarga sukuasai aset triliunan.
Dari nada bicaramu, bisa nggak aku bertahan 3 menit? Keluarga Su cukup 1 menit saja. 50 tahun berputar. Dunia ini memang lucu. Ruosue, biarkan mereka puas dulu. Lihat siapa yang datang duluan itu pemimpin. Kalian siapa duluan? Hai, wah, kamu benar-benar mulut besar ya. Ayo, ayo, aku lihat dulu. Aduh, dalam 1 menit ini bagaimana aku bisa membuat keluarga Su hancur? Cuma dengan mulut. Aku rasa nggak sampai 1 menit. Pemimpin memerintahkan, dalam 1 menit harus membuat Su Guanglin di ibu kota. Keluarga Su hancur. Hahaha. Cuma telepon saja. Teleponnya nyambung atau enggak juga belum tentu. Jawab telepon dong. Mungkin masalahnya ada di keluarga Su kalian. Kamu mau ngegertak aku ya? Baru 30 detik saja. Halo Pak Su. Ada kabar buruk nih, saat ini. Semua rekening kekayaan perusahaan dibekukan. Uang 1 sen pun gak bisa dipakai. Saham juga diserang habis-habisan. Kalau gak bisa pakai uang tunai, segera bangkrut deh. Apa? Kok bisa begini? Sudah beres nih. Harga saham kita langsung jatuh ke 0,001. Kepala keluarga Su, jangan sampai kamu tertipu sama 2 orang itu. Cuma 1 telepon doang. Bisa jelasin apa coba? Cara penipuan sekarang. Bikin telepon kayak gitu. Gak sesimpel itu, loh. Iya. Makasih ya Mbak Li sudah ngingetin. Hahaha, ya ampun. Main trik kecil kayak gitu kamu gak malu ya? Trik kecil. Kamu sendiri coba cek sahamnya aja. Sampai sini masih mau diet juga ya? Oke, sini. Aku cuma mau lihat aja. Kamu. Sebenarnya gimana sih kamu menilai nilai saham keluarga Su kita? Tolong teman-teman lihatkan. Berapa nilai saham keluarga Su kita sekarang? Hahaha, ini. Ini apa sih? Kamu salah klik ya? Ini kok bisa begini? Sudah aku bilang. Keluarga Su gak lihat sendiri. Dia. Lagi mimpi kali? Ini kan siang hari. Contohnya saham Amerika yang sering kena technical hal. Itu hal yang biasa banget. Semua ini cuma kebetulan. Kalau cuma kebetulan, buat apa buang waktu ngomong sama 2 orang itu? Langsung aja bertindak. Betul, gak tahu diri banget. Yang gak tahu diri itu kamu. Aku pengen lihat kamu bisa pura-pura sampai kapan. Sampai sejauh ini. Aku gak takut malu lagi. Aku jujur aja ya. Orang ini adalah tunangan yang kakek tetapkan untukku. Tunangan. Aku koreksi ya. Sekarang kamu bahkan gak layak jadi pembantu. Ini buktinya. Kamu masih berani ngeles. Ini adalah bukti pertunangan yang kakek berikan ke si sampah ini. Sama persis seperti yang kamu tunjukkan waktu itu. Wanita ini benar-benar gila. Tunangan aslinya sudah menceraikan kamu. Hubungan kita sudah selesai. Soal bukti ini, memang aku yang kasih. Memang ini hadiah dari saya sendiri. Kalau kamu sudah mengeluarkannya, kembalikan saja ke saya. Mau saya kembalikan? Ya sudah, merangkak dan ambil sambil berlutut. Ini barang milik tuan rumah. Kalau berani, keluarga Li dari atas sampai bawah. Leluhur kalian semua akan membayar mahal karena ini. Ini jelas-jelas kakekku yang memberikannya padaku. Hari ini leluhur keluarga Li semua ada di sini. Aku tak takut pada langit dan bumi. Aku umumkan, pertunangan aku dengan orang tak berguna ini resmi dibatalkan. Aku harap kalian semua bisa jadi saksi. Meledak, meledak, meledak. Papa nama keluarga Liku hancur. Tak ada yang berani sebelumnya. Kalau hari ini berjalan lancar, bisa menikah dengan yang mulia. Maka hidupku ini sudah berarti. Cepat bantu aku masuk, ya.
Apa-apaan itu dosa sepanjang masa. Leluhur kami sedang menampakkan diri. Menampakkan diri, nenek. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Mana ada leluhur yang menampakkan diri. Pasti dia tahu kamu bahagia. Jadi dia mengatur sesuatu. Iya, dia yang mengambil papan nama keluargamu. Yebai, yebai. Kamu menghancurkan papan nama keluarga Liku. Perbuatanmu ini sungguh memalukan dan hina sampai tak tertahankan. Kamu telah menyentuh kepentingan keluarga besar. Kalau tidak, keluarga kalian akan punah, dan akan dihina oleh seluruh Daxia. Hari ini banyak yang cari mati, ya? Dengan perbuatan kalian seperti ini, seluruh partai di Pulau Cishan harus berlutut minta ampun. Hahaha. Kupikir kamu ini takkan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau kakekku datang, terus bagaimana? Masalah ini tak ada jalan untuk berputar balik. Apa mungkin kakekku datang, lalu harus sujud pada YBI? Selama 7 tahun anakmu berusaha melayani di sisiku. Berlutut di salju selama 9 hari berturut-turut. Nyawanya nyaris melayang. Baru dapat sedikit kesempatan. Tapi sekarang kalian, keturunan yang tak setia dan tak berbakti. Anak cucu yang tak tahu benar salah. Menghancurkan keluarga sampai porak-poranda. Dunia ini sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Kakekku rela berlutut 9 hari untukmu. Hah? Dasar omong kosong. Kamu tahu nggak siapa kakekku sebenarnya? Dia pemimpin dari 13 pengawal teratas di ibu kota. Terkenal di seluruh Tiongkok. Walau kakekmu sudah tua, tapi dia memang Li. Bukan pemimpin tertinggi seluruh ibu kota. Kalau kakekmu marah, seluruh ibu kota bisa gempa. 1 gunung 1 kuda. Bahkan keluarga Youku harus mundur 3 langkah. Kamu bohong saja tanpa persiapan. Orang sebesar itu mau sujud padamu. Kalau dia datang, mungkin kamu yang akan ketakutan sampai kencing. Terimalah hukuman dari orang-orang yang kalian puja itu. Di mata yang mulia, hanya semut yang lebih kuat saja. Kalau dia sampai datang, jangan bilang sampai harus sujud dan minta ampun. Melihat keluarga Li kalian seenaknya sendiri. Bahkan bunuh diri di tempat untuk minta maaf itu sudah sepantasnya. Yang tidak tahu diri justru kalian. Berani memfitnah kepala keluarga kami. Kamu sudah menginjak batas keluarga besar kami. Sekarang aku umumkan. Pernikahan keluarga Li dengan Yebei batal. Kalau kepala keluarga kami sudah datang, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya, menghapus namanya selamanya. Mengeluarkan dari keluarga karena pengkhianatan sebesar ini. Binatang berdosa yang sangat berat. Tidak perlu menunggu Pali datang, aku dari keluarga Yo mengusulkan. Segera bunuh keluarga Wang di ibu kota. Kembalikan kejayaan keluarga Su di ibu kota. Pulihkan nama Yebei yang menanam benih kejahatan, tidak akan hidup tenang. Semua orang, serang bersama. Aku ingin dia tahu arti dari keputusasaan. Kepala keluarga Li Qishan, sudah datang. Kakek, kenapa matamu Buta? Tidak bisa melihat. Tidak bisa disembuhkan, tapi tidak apa-apa. Liu Hong, bagaimana dengan pertunanganmu? Kepala keluarga, akhirnya kau datang juga. Ada yang mengacau di sini. Diam-diam merekam pesta ulang tahunku. Kenapa gerbang keluarga Li juga diledakkan? Papan nama keluarga Li diledakkan. Ya, itu keluarga Li yang brengsek. Binatang berani ganggu keluarga Li. Apa dia tidak tahu betapa besar keluarga Li ini? Ini orang brengsek itu. Kepala keluarga, saat sialmu sudah tiba. Pak Li, jangan biarkan dia mati dengan mudah. Sungguh sangat sombong. Keluarga Li turun-temurun berbuat baik. Tidak disangka hari ini. Hari ini kami mendapat penghinaan besar seperti ini. Kamu di mana? Kamu yang meledakkan papan nama kami itu. Nak. Jangan pura-pura tidak dengar. Jangan kira kepala keluarga kami buta. Mungkin mataku buta, tapi hatiku tidak. Aku tahu persis kamu di posisi mana. Mengacaukan pesta ulang tahun keluarga Li. Merusak papan nama keluarga Li. Dosamu tak terhitung, nak. Cari mati, Li Xishan. Keluarga Li sombong dan tak tahu diri. Buta hati. Memang pantas dihukum. Suara ini. Yebei, aku beritahu kamu, kalau kakekku sampai celaka, bukan hanya kamu, tapi juga kerabatmu, dan keluargamu tidak akan punya tempat di dunia ini. Menyedihkan dan lucu. Sampai sekarang,
Kamu tidak benar-benar percaya Li Zishan muntah darah karena marah. Hanya karena urusan tuannya, kan? Bukankah begitu? Soal iya atau tidak, biar Li Zishan saja yang bilang. Miss Shan. Satu-satu. Bajingan, kenapa belum juga pergi? Kamu nggak takut umurmu jadi pendek? Tuan Li tua, segera akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga terhormat dunia. Baik kekuasaan maupun kekayaan, semuanya nomor 1 di dunia. Kamu berdiri di sini itu sudah sangat tidak sopan. Li Zishan berlutut di hadapan yang mulia ini. Kamu kira kamu siapa sih? Ayahku cuma lagi kurang sehat saja. Pernah jadi juara pertama ujian negara. Kamu malah menjadikan hal ini sebagai kebanggaan untuk dirimu sendiri. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kamu. Apa ada masalah dengan Tuan Li Zishan? Semua yang hadir di sini di mata Tuan hanyalah semut kecil. Haha, kamu kira kalian siapa? Bawa dia turun. Potong kedua kakinya. Dan wanita ini juga. Aku mau putuskan keempat anggota tubuhnya. Bawa orang bunuh dia. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Kakek, diam. Li Zishan, bangun. Katakan padaku, kamu sebenarnya berlutut pada siapa? Bajingan, kalau berani tidak hormat pada kakekku lagi. Guru besar orang asing. Kakek, kamu sudah gila. Binatang kecil ini, apa haknya? Pergi sana. Kali ini benar-benar sudah gawat, tahu tua. San Hao sampai memukul nyonya. Apa yang terjadi hari ini cukup untuk mengguncang dunia. Kamu ini mau bikin langit runtuh, ya? Hamba Li Zishan menyapa Yang Mulia. Yang Mulia, Tuan Tua, kamu ngomong apa sih? Dia sebenarnya siapa? Sampai membuat Tuan Li tua berlutut dan membungkuk. Aku, Yang Mulia, membuat keluarga Li hormat padamu. Karena kamu bisa membedakan yang benar dan salah. Sungguh tulus berbuat baik. Ingin membuat keluarga Li harum namanya selamanya. Tak pernah terpikir. Generasi yang baru saja lewat malah begitu memalukan. Yang Mulia, hamba ini tak berdaya. Hamba buta dan tuli hati. Hamba malu sekali. Sudahlah, karena kesetiaanmu seumur hidup, datanglah. Ah. Aku melihatnya. Aku bisa melihatnya. Hormat kepada Yang Mulia. Hormat kepada Yang Mulia. Tunggu. Ini bagaimana mungkin? Mata Tuan Tua beberapa hari ini sudah diperiksa oleh banyak dokter. Katanya sudah tidak ada harapan. Tapi anak ini cuma dengan sentuhan ringan saja sudah sembuh. Apa dia benar-benar dewa? Yang Mulia berhati mulia. Tapi Li Zishan, dosamu belum berakhir. Ini kesalahan Buddha tua yang tidak bisa mengatur dengan baik. Peristiwa hari ini, Buddha tua pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Yang Mulia. Kepala keluarga Li yang tua, apakah kau tahu betapa sombongnya menantu perempuanmu itu? Pasti ada kesalahpahaman di antara ini semua. Jika ada yang berani tidak menghormati Yang Mulia, aku pasti akan membuatnya menyesal sampai mati. Tidak bisa mati juga. Soal pertunangan, tapi Yang Mulia yang kau maksud. Hal seperti ini. Buddha tua mana berani mengambil keputusan sendiri? Kakek, apa kau salah paham sesuatu? Anak muda ini sombong sekali. Mulutnya penuh omong kosong. Baru saja memaksa orang memukul nenek. Merusak reputasimu. Mengacaukan pesta ulang tahun hari ini. Keluarga kita tidak ada hubungan lagi dengannya. Sampah seperti ini. Sama sekali tidak pantas kau perlakukan seperti itu. Bodoh, pergi sana. Kakek, aku suruh kau diam. Aku bilang, orang tua, apa kau sudah pikun? Orang luar sampai berani mengganggu di depan pintu rumah kita. Kau malah lari ketakutan karena Yonglong. Barang tua, kau hampir menghancurkan kita. Keluarga Li, aku berjuang seumur hidup untuk keluarga Li. Menyusun banyak strategi. Baru bisa sampai sejauh ini. Segera bisa mengikuti Yang Mulia lagi. Naik ke puncak langit. Tapi kau, orang tua yang tak mati-mati ini. Kau ingin menghancurkan keluarga Li kita.
Kakek, aku akan segera mendapatkan tuan dari keluarga Qian. Keluarga Li di tanganku hanya akan semakin kuat. Aku tidak percaya. Bajingan ini bisa apa terhadap keluarga Li kita. Kalian keluarga Qian. Keluarga Qian itu apa sih? Di hadapan Yang Mulia. Mereka cuma pantas tunduk dan merunduk. Yang Mulia, demi kesetiaan seumur hidup budak tua ini, mohon izinkan budak tua menanggung semua dosa keluarga Li. Hanya minta Yang Mulia beri keluarga Li sedikit kesempatan hidup. Kesempatan hidup. Aku sudah memberikannya padamu. Lila Oza bicara tentang hubungan tuan dan hamba saat seperti ini. Apakah tidak terlalu tidak berbakti? Kau tahu tidak, sebelum tuan datang ke pesta ulang tahun ini, khusus menyiapkan pil panjang umur untukmu. Bisa memperpanjang umur 10 tahun. Tapi malah diinjak-injak oleh istrimu seperti sampah. Kalau kau benar-benar melakukan itu. Apa-apaan pil panjang umur itu? Itu cuma permen coklat. Kupikir kau sudah gila. Otakmu benar-benar rusak. Betul, kakek, kau sudah tua. Sekarang selama kau tetap bertahan, aku pasti bisa melakukan lebih baik. Yang Mulia, anak kecil, kau juga sudah lihat, kalau kau berdiri di posisiku, kamu kira bagaimana? Aku sudah kehilangan orang tua sejak lama. Dia satu-satunya pewaris keluarga Li. Jadi sejak kecil dia sudah dimanja dan dibiasakan seperti itu. Itu semua salahku. Pelayan tua ini. Pelayan tua ini lalai tugasnya. Aku umumkan. Mulai saat ini, mencabut hak pewarisan kepala keluarga Li Yurong. Apa? Nasibmu sekarang ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah bilang, bahkan Li Xishan pun tidak cukup di hadapan tuan. Sekarang percayakan, tidak mungkin, kalian. Aku tahu, pasti kalian menggunakan ilmu hitam pada kakekku, benar? Ilmu hitam. Pasti ilmu hitam. Semua orang tahu, kakek ini sudah sakit parah. Sekarang hanya jiwa yang belum tenang. Selama bertahun-tahun keluarga Li selalu dikenalikan oleh Yurong. Memimpin keluarga Li terus berkembang. Keluarga Qian akan segera menguasai keluarga Li. Siapapun yang berani mencabut hak pewarisan Yurong, aku yang pertama menentangnya. Kamu ini mau merebut jabatan dan kekuasaan, ya? Kamu mau merebut posisi dan kekuasaan. Keluarga Li akan mengalami perubahan besar. Kepala keluarga Li sakit parah. Mungkin tidak akan lama lagi, kalau keluarga Li jatuh ke tangan Li Yurong. Bagi semua keluarga besar di ibu kota, itu justru kabar baik. Keluarga Li seharusnya dipimpin oleh Li Liwen. Kepala keluarga Li yang tua memang sudah pikun. Lihat saja, dia lebih mempercayai pemuda ini daripada yang pikun itu. Mana ada wibawa kepala keluarga dari 4 keluarga besar dunia seperti itu. Masuklah, hahaha. Selama bertahun-tahun keluarga Li bisa terus berkembang. Tidak lepas dari bakat bisnis Yurong. Dia telah memberikan banyak pengorbanan untuk keluarga Li. Posisinya bukan sesuatu yang bisa dicabut hanya dengan satu kalimat. Aku dari keluarga Yao di ibu kota. Yao Xingchen. Aku mewakili keluarga Wang di ibu kota mendukung Nona Li Yurong. Aku mewakili keluarga Su di ibu kota mendukung Nona Li Yurong. Keluarga Qi juga mendukung Nona Li Yurong. Keluarga Yao mendukung Nona Li Yurong. Keluarga Wang mendukung Nona Li Yurong. Aku juga mendukung kamu, bangsat. Kamu dengar itu? Tidak peduli cara apapun kamu mengendalikan kakekku. Sekarang keluarga ini aku yang pegang kendali. Hari ini, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kalau kamu berani tidak hormat pada yang mulia, kakek, kamu cukup pulang dan nikmati masa pensiun. Kamu juga dengar itu, kan? Sekarang keluarga Li aku yang memimpin. Aku punya kemampuan dan keyakinan untuk membuat keluarga Li berkembang lebih baik. Orang-orang, bawa dia kembali ke tempatnya. Ini Nona Li. Ira-ira. Pergi sana, Roro. Kamu memang terus-menerus salah. Kamu sama sekali tidak tahu kekuatan tuanmu. Segala kepahitan keluarga Li bergantung pada satu keputusan dia. Kakek tua, jangan terus ngomong-omong kosong. Binatang kecil ini, puluhan tahun ini aku bahkan belum pernah melihatnya. Bertahun-tahun, keluarga Li berkembang pesat di tangan Yurong. Tidak tahu seberapa baik perkembangannya. Keluarga Li punya tabungan. Itu semua berkat Yurong. Apa hubungannya dengan dia? Kakek, meski keluarga Li adalah fondasi yang kamu bangun, tapi jasaku tidak kalah dari kamu. Nona Li, kamu terlalu percaya diri. Kalau ada masalah, keluarga Qian juga akan memperhitungkan keluarga Li kita. Saat itu, meskipun kepala keluarga Zhao datang langsung di hadapanku, dia juga harus bersikap sopan. Sombong sekali.
Kepala keluarga Li yang tua, lihatlah, ini cucu perempuan baikmu. Anak keluarga Li. Kalau keluarga Li sudah tidak bisa kamu kendalikan. Zhao, Qian, San, Li. Keluarga Li hari ini dicoret dari daftar. Semua urusan keluarga Li diserahkan sementara kepada Ruo Sui. Hari ini dia dicoret dari daftar. Hahaha. Mengeluarkan keluarga Li. Meski itu keluarga terbesar dari 4 keluarga besar Tang. Keluarga Zhao datang. Tidak punya hak untuk mengatur. Betul, aku ingin lihat kamu mau bagaimana. Selama bertahun-tahun keluarga Li berani mengancam keluarga kita. Kalian satu-satunya. Hahaha, baiklah, pesta selesai. Selama kalian masih hidup, ini cukup untuk kalian banggakan seumur hidup. Betul, bangga. Terus bangga? Lihat sampai kapan kalian bertahan. Kalau sehebat itu, bisa nggak bikin semua bangsawan yang hadir jadi terkenal? Hahaha. Li Jia benar-benar hancur. Kakek, tunggu saja. Nanti kepala keluarga Qian akan datang. Keluarga Li kita akan langsung jadi keluarga nomor 1 di dunia. Kalau mau hancur, mereka yang duluan hancur. Keberuntungan keluarga Li memang luar biasa. Kalau cucu perempuan keluarga Li ini bisa jadi pelayan di desa, keluarga Yiti akan langsung melesat. Kok kabar baik begini nggak sampai ke keluarga Qian kita ya? Ayah, apakah tuanmu benar-benar sehebat itu? Hanya Anda yang bisa sebegitu lemah. Tuanmu memang pantas kamu panggil begitu. Kalau ada lagi kali berikutnya, aku langsung habisin kamu. Ayah, ayo pergi. Jangan buat tuanmu khawatir. Keluarga Qian datang, terus apa? Nona Li, apakah kamu tidak tahu bahwa di atas 3 keluarga besar yang luar biasa itu, ada juga sebuah organisasi misterius? Organisasi misterius apa? Aku bahkan belum pernah dengar. Jangan-jangan kamu yang buat-buat sendiri ya? Hahaha, mereka bukan gak mampu. Hahaha. Acara ulang tahun hari ini. Tapi Anda harus sadar. Semua pendukung terkenal. Dengan kekuatan kita bersatu. Bahkan kalau benar ada keluarga luar biasa yang menyerang. Kamu pasti bakal segan sedikit. Apalagi keluarga Qian mendukung keluarga Li kita. You wrong. Kakek, Anda adalah pendiri keluarga Li. Membesarkan kami sejak kecil. Saya menghormati Anda. Tidak ingin membuat Anda kehilangan muka. Tapi Anda harus sadar. Dunia ini pada akhirnya milik generasi muda. Anda sudah tua, sebaiknya pulang dan nikmati masa pensiun. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Kakek, masa kejayaan Anda sudah lewat. Nanti kalau kepala keluarga Qian datang, kamu akan mengerti. Kepala keluarga Qian datang. Kepala keluarga Tian datang. Ini adalah Qian Jia Zhong Qian King Jue. Di bawah 1 orang, di atas ribuan orang. Siapa kepala keluarga Li? Halo, Nona Qin. Aku adalah kepala keluarga Li, Li Yourong. Li Yourong adalah kamu. Bisa mendapat pengakuan dari orang itu. Kamu memang beruntung. Atas nama kepala keluarga Qian, aku datang lebih dulu, membawa hadiah untuk keluarga Li. 10 mutiara laut selatan, 1 akar ginseng ribuan tahun, sebilah giok kuning super langka, dan kontrak investasi bernilai triliunan ini. Selamat keluarga Li akan naik tingkat jadi keluarga luar biasa. Ini kontrak bernilai miliaran. Sekilas ini benar-benar tanda keberuntungan besar. Terima kasih atas hadiah mulia dari kepala keluarga Jian. Yourong pasti tidak akan mengecewakan harapan. Menciptakan era baru keluarga Li yang gemilang. Kakek, lihatlah. Apa yang bisa kamu lakukan? Yourong bisa melakukannya lebih baik dari kamu. Si tua itu dia. Berani-beraninya dia. Kali ini aku datang lebih dulu. Untuk mengurus urusan besar lebih awal. Kudengar ada yang bikin keributan di sini. Menantang para dewa. Iya, dia memang suka omong sembarangan. Berkali-kali melawan atasan. Menyinggung semua keluarga besar yang hadir. Yang paling parah dia meremehkan keluarga Qin. Bawa keluar surat perintah palsu ini sekali lagi. Ternyata kepala keluarga kita yang ngomong itu kamu. Anak muda yang gak tahu diri.
Kamu tahu kamu sudah melakukan dosa apa? Menghina para dewa, mengacaukan pesta ulang tahun, bahkan berani menghina yang terhormat, menghina kedudukan dalam keluarga. 10 nyawa pun tak cukup untuk membayar dosa kamu. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku sedang bicara dengan binatang. Oh tidak, kejahatanmu bahkan kalah dari binatang. Sebelum aku datang, kepala keluargaku sudah berpesan keras untuk menghukummu dengan sangat berat. Itulah kata-kata si gemuk Kian padamu. Berani-beraninya kamu menyebut nama kepala keluarga Kian. Nona Kian, anak ini mulutnya terlalu lancang. Kami sedang mau mengurusi dia, ini namanya mencari mati. Ini adalah keluarga Kian, keluarga kedua terbesar di dunia. Kamu berani berkata kasar padanya. Benar-benar tak tahu diri. Hari ini keluarga Kian dan kamu, bocah ini, tak ada urusan sama sekali. Keluarga Kian memang satu pihak dengan keluarga Li. Kali ini si bangsat ini. Nona Kian, kamu harus pikir-pikir dulu. Si tua itu, berani-beraninya dia menyinggung yang tak patut dihormati. Cukup, kakek, ini urusan kami, kamu jangan ikut campur. Bocah ini hari ini, meski disayat hidup-hidup juga tak cukup buat melampiaskan amarah. Nona Kian, terima kasih sudah membela keluarga Li kami. Hari ini aku akan membunuh si bangsat yang mulutnya lancang ini. Si gemuk Kian memang bijak sepanjang masa, tapi gagal mendidik anaknya. Tak pernah terbayangkan bisa melahirkan keturunan sepertimu. Sungguh menyebalkan. Berani kamu menghina kepala keluargaku. Aku sarankan kamu tunggu sampai kepala keluarga Kian datang bersama. Kalau tidak, kenapa takut? Kalau kepala keluargaku datang, kamu bukan hanya akan dibunuh di tempat, tapi disayat hidup-hidup. Keluargamu dan kamu yang seperti sampah ini, tak perlu banyak bicara. Hari ini aku akan memenggal kepalamu. Sebagai persembahan untuk kepala keluargaku. Bunuh YBI, seluruh 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 keluargaku. Berhenti. Binatang, cari mati ya. Kepala keluarga, suruh dia diam. Kepala keluarga Kian, sudah lama tidak bertemu. Penampilanmu ini. Maaf ya, acara ulang tahun nenekku kemarin ada sedikit keributan. Datang 2 orang brengsek yang matanya sipit. Tapi tenang saja, masalah ini akan segera aku selesaikan. Pasti tidak akan mengganggu investasi kalian pada kami. Kamu minggir dulu. Hei, kakek Chen. Aku cucu asli keluarga Yo. Loh, anak itu di belakang sangat sombong. Sungguh angkuh sekali. Tapi tenang saja, serahkan saja pada aku. Silakan lihat saja milik saya. Saya pasti akan berlutut di depan semua orang. Dengan jujur dan tulus di hadapan Anda. Ngomong apa sih, Pak? Anda nggak perlu marah seperti itu. Saya bilang serahkan saja ke saya. Saya pasti bisa. Baru saja Nona Qin mau mencabut kepalanya. Untuk dipersembahkan kepada Anda. Saya yang akan membunuhnya. Soal kalian tadi mau memenggal kepalanya untuk saya. Iya, untuk saya. Yang mulia, aku, Buddha tua ini, nggak ada hubungan sama orang-orang di depan sini. Mohon yang mulia bisa lihat dengan jernih. Yang mulia. Bangkitlah, memang urusan ini bukan urusanmu. Kamu tadi ngapain sih? Aku nggak tahu, dia itu yang mulia. Aku kira dia sudah bilang kalau kamu pasti bakal buat kesalahan besar. Tapi nggak nyangka kamu, Tian Qingquan, mulai hari ini, hubungan ayah dan anak perempuan kita putus. Kamu kehilangan hak waris. Diusir dari keluarga Tian. Sekarang juga keluar dari sini. Kamu tadi bilang yang mulia itu majikan Qian Caishen saya. Berani nggak hormat sama yang mulia? Berarti nggak anggap Qian Caishen saya apa-apa. Aku nyatakan di ibu kota ini nggak ada lagi bapak keluarga Yo. Ah, kamu ini ngapain sih? Diam? Beruntung keluarga Yo ini buta dan tuli. Mohon yang mulia maafkan. Aku siap mempertaruhkan nyawaku sebagai penebusan dosa. Mohon yang mulia beri kesempatan hidup untuk keturunan keluarga Yo. Kesempatan hidup buat keturunan Yo, plak. Kalau keluarga Yo memang berperilaku baik, aku pasti nggak akan habisi sampai tuntas. Terima kasih, yang mulia. Kamu dari tadi cuma berdiri. Ngapain? Cepat sujud dan minta maaf. Aku hormat menyebut kepala keluarga Wang Jisiang. Tapi kamu buta sampai nggak tahu siapa raksasa sebenarnya. Mohon yang mulia maafkan nyawaku yang hina ini. Aku hormat menyebut kepala keluarga Su Baolin. Tapi kamu buta sampai nggak tahu siapa raksasa sebenarnya. Mohon yang mulia maafkan nyawaku yang hina ini. Hormat menyebut kepala keluarga Su. Yang mulia, tolong angkat tangan. Hormat menyebut Lin Xiang, buta sampai nggak tahu siapa raksasa sebenarnya. Mohon yang mulia beri ampun. Urusan di sini aku serahkan padamu. Sanshang, tenang saja. Aku, Buddha tua ini, pasti akan mengurusnya. Dengan rapi dan sempurna. Ruo Sui,
Ayo pergi. Berhenti. Hidup dan mati semua orang bukan cuma urusanmu sendiri. Pesta ulang tahun keluarga Lee juga bukan tempat yang bisa kamu datang sesuka hati. Mau pergi juga nggak semudah itu. Kenapa, Nona? Kamu mau bawa semua orang mati bareng kamu? Lucu banget. Semua yang hadir di sini bukan orang biasa. Nilai kekayaannya ratusan miliar bahkan triliunan. Kalau kita bersatu, buat apa harus sujud minta-minta sama kalian? Betul? Apa yang kamu bilang masuk akal. Di pesta ulang tahun ini ada banyak orang. Bukankah ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan hanya dengan beberapa kata saja? Baiklah. Hari ini keluarga Lee benar-benar membuat saya terkagum-kagum. Semua yang hadir di sini. Jika ada yang punya pemikiran seperti keluarga Lee, silakan berdiri. Betul sekali. Dari sekian banyak keluarga besar kita, Keluarga Lee dan Yo bersatu penuh. tak perlu takut pada keluarga Chen. Tepat sekali. Kepala keluarga Chen saya ini sudah pernah dihina seperti itu. Saya akan melawan keluarga Lee. Kepala keluarga Lin mendukung keluarga Lee. Kami juga mendukung keluarga Lee, mohon diperhatikan. Sudah lihat, sebagai kepala keluarga Lee, tidak perlu sujud pada orang lain. Kamu. Ayo pergi, pimpinan. Anak muda keluarga Lee. Kamu benar-benar tidak mau bicara. Kondisi yang mulia sudah saya laporkan, hamba tua ini. Aku sudah tahu, orang tua, sekarang nasibmu benar-benar mengenaskan. Sakit itu sudah biasa. Sekarang malah kekuasaan direbut oleh gadis muda berambut pirang itu. Kalau begitu, Soal masa lalu itu, aku sebagai kepala keluarga Lee bisa berkembang dan kuat selama ini. Semua itu berkat aku. Kenapa aku harus peduli dengan masa lalu yang kamu sebut-sebut itu? kamu juga sudah lihat masalah si gendut Kian. Lepaskan saja. Semua orang yang ada di sini hari ini adalah yang mulia. Siapapun yang tidak mau sujud pada yang mulia, akan dihapus dari daftar keluarga di ibu kota. Hah? Kamu kira aku gampang ditaklukkan? Semua jurusmu keluarkan saja. Aku, Liu Long, siap menerima semuanya. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghapus keluarga Lee. Kepala keluarga Lee memang hebat. Soal bagaimana menghapusnya, tunggu saja dan lihat. Sedangkan kepala keluarga Yo, aku tidak akan mempermasalahkannya. Bangkitlah, Tuan Xie, Tuan Xie. Ayo pergi. Kalian para bangsawan ibu kota ini. Hanya katak dalam tempurung saja. Kami katak dalam tempurung. Kalau begitu, kamu siapa? Seorang pelayan saja berani bicara seenaknya di sini. Hari ini benar-benar membuat saya tercengang. Dewi zaman sekarang pun bisa diremehkan. Kalian benar-benar terlalu bodoh. Demi sedikit hubungan dengan Li Laogo dulu. Aku tidak keberatan kamu membocorkan sedikit informasi. Dewi, Aku sama sekali tidak tertarik. Aku hanya ingin tahu. Kalau Dewi asli tahu ada yang mendekat. Apakah dia mau bekerja sama dengan keluarga Lee? Tenang saja, pasti mau. Hahaha. Benar-benar menganggap diri sendiri dewa ya. Mending lihat dulu hari ini bisa bertahan hidup atau tidak. Keluar dari sini saja. Nona Lee juga anggota perkumpulan Dewi. Pernah lihat ini? Pakaian Dewi cuma dimiliki oleh Dewi itu sendiri. Pedang mengarah ke dunia para dewa, kecantikan harus diperebutkan dengan hamba. Kok kamu bisa punya barang ini? Yang penting kenal saja. Lihat Dewi ini kok nggak sujud juga. HMPH, asli atau palsu siapa yang tahu? Lagi pula kalian juga pernah pura-pura jadi Dewi. Tapi walau benar Dewi, terus apa? Suruh aku sujud. Kamu juga pantas. benar-benar bodoh. Sampai sekarang masih belum paham siapa sebenarnya yang mulia. Siapa? Itu yang aku usir dari rumah dan batalin pertunangan di depan umum. Terus marah besar di pesta ulang tahun. So kenal beberapa orang. Mau pakai cara curang buat seenaknya. Tunangan keluarga Lee. Berani sekali. Tuan Yo. Bukannya kamu dulu pengen banget dekat sama Lijia. Dan gila-gilaan ngejar aku. Sekarang kesempatan datang. Hancurkan dadanya. Semua syarat yang kamu minta akan aku setujui. Oh, serius. Pasti. Polisi, berhenti, bajingan. Apa?
Kamu ngapain sama Tuan Yo? Pakai ilmu hitam. Ini ilmu hitam. Bukan ilmu hitam. Cuma tubuh aslinya nggak kuat. Umurnya berkurang 50 tahun saja. Bocah busuk, pakai cara licik bisa kabur. Hari ini kamu beruntung. Semua, sekarang keluarga Li resmi pasang hadiah buruan. Yang mulia sudah pergi. Li Jia dan kalian semua yang hadir. Soal gak hormat sama yang mulia nanti. Aku akan hitung habis-habisan. Hamba nggak paham kenapa nggak langsung musnahkan keluarga Li. Aku juga nggak paham. Padahal yang mulia cuma dengan satu pikiran. Bisa buat keluarga Li lenyap begitu saja. Tapi kenapa harus repot begitu? Cukup aku bekukan uang dan proyek mereka di dalam negeri. Tanpa sentuh aset di luar negeri. Keluarga Li di luar negeri juga kuat, kan? Lihat semut-semut ini. Demi makanan yang aku buang begitu saja. Mereka menempuh perjalanan jauh. Berjuang rebutan. Seru, kan? Hamba mengerti. Aku mengerti. Manusia melahirkan manusia. Hamba mengerti. Manusia melahirkan manusia. Dewa melahirkan dewa. Hamba yang dibesarkan oleh dewa. Jika diletakkan di dunia manusia, adalah orang luar biasa. Kalian memanggil saya yang mulia. Sedangkan Li Zishan hanya bisa dipanggil kepala keluarga. Karena dia hanyalah Buddha yang dipelihara oleh yang mulia. Sekarang Buddha itu punya niat untuk membalikan keadaan dan jadi tuan. Kalau langsung dibasmi, kan membosankan. Kamu hadir sepanjang pesta ulang tahun senior hari ini. Li Zishan itu, jelas ada masalah. Sebagai kepala keluarga Li, mana mungkin dia bisa direbut kekuasaannya oleh cucunya. Hal seperti ini yang mulia sudah tahu sejak lama. Hanya saja belum diungkapkan saja. Kalau begitu. Soal pertunangan itu, kalau bukan karena dia diam-diam mengumpulkan dana, Liu Rong mana berani menyebarkan soal Li Zishan ini kemana-mana. Dia sejak kecil mengikuti yang mulia. Seharusnya pandangannya tidak sempit seperti itu. Salah? Justru karena pandangannya terlalu tinggi. Makanya jadi seperti ini. Maksudmu apa? Hati manusia tak pernah puas, seperti ular yang menelan gajah. Menurutku, orang bernama Li itu sebenarnya ingin bertaruh besar. Kalau pertunangan itu benar terjadi, keluarga Li tidak hanya bisa jadi keluarga terhormat, bahkan bisa menguasai dokter suci saat yang mulia masih tertidur. Dia berani. Yang mulia sudah 50 tahun tidak muncul. Seperti yang dikatakan Liu Rong di pesta ulang tahun hari ini, ada orang yang mengira kekuatan keluarganya benar-benar dari kemampuan mereka sendiri. Keluarga Li itu belum sadar diri. Kalau tanpa yang mulia, mereka bukan apa-apa. Hancurkan sedikit saja keluarga Li dan para bangsawan di ibu kota. Memang hal yang menarik. Aku malah semakin tidak sabar menunggu. Yang mulia, keluarga Li meninggalkan medan perang dalam negeri. Memilih bergabung dengan konsorsium asing, dan menggunakan nama keluarga Li, mengundang para tokoh terkenal dari berbagai kalangan, berencana membalas dendam pada Jing Chuan. Keluarga Qian mengirimkan protes kepada Anda. Ini undangan dari keluarga Li. Mereka ingin yang mulia menyaksikan langsung keluarga Qian dilahap. Keluarga Li ini memang cukup menarik. Katakan pada mereka, aku akan datang ke pesta besok. Itu yang mulia. Harus patuh. Kakek, maaf. Pesta hari ini aku terlalu bersemangat. Tapi, Ternyata kamu selama ini pura-pura sakit. betul, tapi sudah terlanjur begini. Lagi pula sudah tidak ada gunanya membicarakannya. Ngomong-ngomong, Apakah orang itu benar-benar hebat? Liu Rong. kalau di dunia ini ada seseorang yang abadi. Kalau di dunia ini ada seseorang yang hidup abadi. Tak mati, tak lenyap. Tidak tahu sudah berapa lama hidupnya. Bagaimana menurutmu? Merasa paling hebat dan tak terkalahkan. Segala sesuatu di dunia ini adalah naga. Juga. Benar. Yang mulia. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, kita jangan takut. Pesta ulang tahun hari ini cuma untuk menguji saja. Sebenarnya aku mau menikahkanmu dengannya. Begitu.
Kita bisa mengikatnya di kapal keluarga Li kita. Yang Mulia masih memikirkan untuk memperpanjang umurku. Aku sangat berterima kasih. Itu sikap mereka yang merasa paling tinggi. Kamu terbiasa atau tidak? Lagi pula sampai sekarang. Bukankah cuma keluarga Su yang bangkrut? Dewa Uang bilang harus dilunasi. Tapi menghadapi persatuan semua orang. Bukankah dia juga kewalahan? Betul. Tapi cara si mayat hidup itu benar-benar sulit ditebak. Kalau dia benar-benar tak terkalahkan, kenapa tidak menghisap habis umur semua orang? Dia juga tidak punya kemampuan itu. Selama bertahun-tahun kakek mengumpulkan buku kuno. Kebetulan menemukan potongan buku kuno. Katanya di Miaojiang ada semacam semut serangga. Bisa menelan sumber air dalam sekejap. Tapi setiap membuat satu serangga racun itu butuh waktu 50 tahun. Mungkin itulah alasan dia bangun hanya sekali setiap 50 tahun, kakek. Maksud Anda? Rahasia panjang umur dan awet muda. Buku itu juga menjelaskan. Ada semacam serangga racun bernama panjang umur. Bisa membuatmu melewati zaman berganti. Wajah tak berubah. Kalau bisa membawa makhluk itu kembali, maka posisi Yang Mulia harus diganti. Di pesta ulang tahun, dia sudah memakai jurus 5 tingkat untuk memancing kemarahannya. Jadi jurus itu dia tidak akan pakai lagi. Apa yang kamu katakan hari ini benar. Dunia keluarga Li, kita bangun sendiri. Yang Mulia dulu cuma bantu sedikit waktu aku sangat lemah. Memang begitu adanya. Sekarang keluarga Li punya nama besar di seluruh dunia. Orang biasa pun bisa merusak pohon. Manusia biasa pun bisa membunuh dewa. Seorang pria sejati tak pantas selamanya di bawah orang lain. Kalau Yang Mulia datang, apa gunanya? HMPH. Besok akan terbukti. Zaman pasti berubah. Yang Mulia keluarga Li sudah benar-benar berkhianat. Baru saja aku dapat kabar. Li Qishan turun langsung. Selain mengundang tokoh-tokoh terkenal, juga menyewa banyak petugas keamanan. Mungkin di pesta itu, keluarga Li. Keluarga Li? Ya. Semakin lama semakin menarik. Keluarga Li cuma sok kuat saja. Pak, ini adalah jejak ilahi yang Anda tinggalkan saat membangun kerajaan dewa dulu. Simbol penguasa kerajaan dewa. Ketua meminta saya untuk menyampaikan ini. Hamba San Ruosue menyambut kedatangan penguasa kerajaan dewa. Yang Mulia, bangkitlah. Sudah 50 tahun, banyak yang lupa nama aslimu. Lupa akan posisi tubuh dewa. Bukankah keluargamu akan mengadakan pesta? Perintahkan saja. Besok di pesta, kerajaan dewa akan kembali berkuasa. Yang Mulia akan memilih kembali Raja Langit keempat, yaitu Anda. Komandan kerajaan dewa saat ini menguasai kekuatan utama, yaitu 3 keluarga besar yang luar biasa. Keluarga Li dulunya adalah keluarga terbesar keempat, tapi keluarga Li berkhianat. Selain itu, sebagian besar keluarga besar yang dulu mendapat kebaikan dari Yang Mulia sudah berganti keluarga. Mengenai masa lalu, mereka sudah lama tidak mengakuinya. Selain itu, keturunan Amaterasu dari Jepang juga muncul kembali. Amaterasu. Betul sekali, keturunan Dewa Amaterasu lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini, mereka menyusun strategi dan mengejar ledakan ekonomi global. Mereka adalah tingkat 1 di bawah 3 keluarga besar. Jadi inilah sandaran keluarga Li. Itu yang pertama. Selama ini, keluarga Li menguasai nasib. Saat mereka mendapatkan nama baik, diam-diam memanfaatkan dana magnet, menginvestasikan banyak ke keluarga kecil. Sebelumnya, 3 keluarga besar tidak ikut campur untuk membantu keluarga Li, bahkan untuk mendukung secara diam-diam. Keluarga Li sudah berniat berkhianat. Li Qishan adalah yang terakhir bergabung dengan kerajaan dewa saat itu. Saat itu dia tidak tahu kekuatan asli Yang Mulia. Dalam pikirannya, Yang Mulia hanyalah orang biasa yang hidup ribuan tahun. Tubuh manusia biasa, sekuat apapun, tidak bisa melawan ribuan tentara. Ribuan tentara.
Aku pernah dengar dari ketua. Dulu saat bangsa asing menyerang Xia, Yang Mulia dengan kekuatan seorang diri, mengusir 6 juta tentara Jepang tanpa bekas, menyelamatkan 40 juta warga Xia dari bencana. Tindakannya mengguncang dunia seperti itu. Tentu saja Qishan tidak bisa membayangkannya. Malah jadi mati sia-sia. Saat ini mungkin Li Qishan masih yakin menang. Besok di pesta akan jadi pusat perhatian. Menjadi keluarga terkuat di antara keluarga luar biasa. Yang Mulia, apakah besok di pesta hamba perlu menyiapkan sesuatu lagi? Urusan ini tidak perlu kamu urus lagi. Serahkan saja pada Qian Xiaizi. Ya, Yang Mulia. Berita kembalinya Yang Mulia penguasa kerajaan dewa sudah tersebar. Para kenalan lama dari berbagai pihak. Mereka semua telah mendesak masuk dari berbagai penjuru dunia. Banyak yang ingin mendapatkan pengakuan Anda di pesta keluarga Li. Mendapatkan pengakuan Anda. Bersaing untuk posisi raja keempat. Bos mereka mati tanpa mengeluh. Ya. Pak, kita sudah sampai. Kamu hilang selama 50 tahun. Baru muncul langsung membuat banyak tetangga yang penuh rasa hormat. Yang Mulia. Yang Mulia adalah keturunan Amaterasu, pemimpin muda masa kini. Ayahnya adalah keluarga kerajaan Jepang. Kepala keluarga saat ini adalah Wulai dan Zun. Dulu Amaterasu melakukan kesalahan besar. Memohon ampun pada Yang Mulia. Dan berjanji akan selalu mengikuti kebaikan dan keadilan. Baru saya merasa berterima kasih pada leluhur suci. Tidak menyangka pelajaran 2000 tahun lalu. Sudah lama terbuang karena bencana yang kamu bawa. Oh, begitu ya. Kalau begitu saya benar-benar agak takut. Kalau memang begitu, tolong Yang Mulia turun tangan sendiri untuk mengutuk dan menghukum mereka berdua. Dulu suku Amaterasu tidak punah, karena belas kasih Yang Mulia. Kalau tidak, mana mungkin kamu sekarang berani bicara sombong dan lancang? Apakah ajaran leluhur keluarga Amaterasu tidak pernah diajarkan dengan baik padamu? Maaf ya. Ayah saya tidak pernah mengajarkan hal itu. Dia bilang sejak kecil, kalau nggak suka harus dimarahi. Kalau nggak senang harus dipukul. Keluar rumah. Yang penting senang. Selain itu, kami 5 macan bisa berkembang di luar negeri. Karena ayah saya sangat kuat. Pintar mematuhi aturan. Dihina atau dipukul juga harus terima. Nona keluarga Li bilang pada saya memang bukan cantik. Tapi penampilanmu, termasuk 3 besar wanita yang pernah saya mainkan. Ikut dia nggak ada masa depan. Hari ini keluarga Li mengumpulkan keluarga top dunia. Semua untuk menargetkan kamu. Kalau nggak kuat bertahan, kapan saja bisa gabung ke saya. Saya jamin kamu akan dirawat dengan baik sampai gemuk. Hahaha, kamu cari mati ya? Enak banget ya? Cantik, tanganmu licin banget. Masih ada aroma harum sedikit. Saya suka banget. Pestanya akan segera dimulai. Tenang, setelah pesta selesai. Saya akan sewa kamar supaya kamu puas mainnya. Berhenti. Saya suruh kamu pergi. Saya mau pergi atau tidak, kamu yang tentukan. Mending kamu pikirin bisa hidup sampai hari ini atau enggak. Oh ya, dikasih muka tapi nggak tahu diri. Kamu lagi tantang saya ya? Percaya atau enggak, saya bunuh kamu. Kerjasama dengan keluargamu. Apa yang terjadi di pesta ulang tahun keluarga Li? Saya takut mereka belum memberitahu tuan muda ini. Tidak peduli. Lebih baik lihat tuanmu sendiri dan berlutut minta ampun. Bunuh mereka saja. SSST, kamu bagaimana bisa melakukannya? Belajar 30 kali lagi. Ayo pergi. Hahaha. Hari ini muncul keluarga kerajaan Amaterasu dari Jepang. Saya, Li, sangat berterima kasih. Asalkan kita bisa bekerja sama. Ditambah dengan semua yang hadir di sini. Meski 3 keluarga besar terkuat datang bersama. Kita bisa langsung mengalahkan mereka. Lalu membagi dunia. Membagi ulang kue kekuasaan. Lisan, Anda terlalu sopan. Di seluruh dunia, keluarga Li adalah yang paling terkenal. Selain keluarga Li, siapa lagi yang bisa dengan satu kata mengumpulkan keluarga-keluarga top dunia?
berkumpul dalam pesta ini. Hanya berharap suatu hari keluarga Li bisa terbang tinggi dan membawa kota Hongcheng di Jepang lebih maju. Hahaha, Kak Hizun. Ah, tidak juga. Kalau bicara soal bantu-membantu, justru kamu yang membantu saya. Ini namanya menang-menang. Ya, menang-menang. Ayo Lisan, saya angkat gelas untukmu, mari kita minum. Kakek, jangan minum banyak. Kesehatanmu kurang baik. Dokter sudah mengingatkan berkali-kali. Tidak apa-apa, hari ini saya bertemu Kak Hizun. Hati saya senang. Minum beberapa gelas juga tidak masalah. Hahaha, apalagi kakek sudah pura-pura sakit lama sekali. Hari ini memanjakan diri sekali juga tidak apa-apa. Ah, baiklah, hahaha, ayo minum Pak Lu. Aduh, Kak Zeng. Saya dengar kamu baru saja dapat anak. Anaknya belum genap 30 tahun. Ya, hahaha. Lihat cucu perempuan saya bagaimana. Siapa dia? Keluarga Li yang terkenal dengan amal besar di seluruh dunia. Saya dari keluarga kerajaan Amaterasu Jepang. Juga keturunan langsung Amaterasu Omikami. Cahaya gemilang yang berlanjut ribuan tahun. Berakar di seluruh dunia. Kalau dua keluarga kita menikah. Itu benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Bagaimana? Keluarga kerajaan Tencho kami memang berniat begitu. Sepakat? Hahaha. Kak Hizeng, hari ini kamu bintang pesta. Saya sudah siapkan hadiah besar untukmu hari ini. Oh ya. Betul. Semua hadirin yang datang ke pesta hari ini, setiap orang adalah orang hebat, raja bisnis. Sekali langkah saja bisa mengguncang dunia. Kalian datang adalah kehormatan bagi keluarga Li. Atas nama keluarga Li, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Nona Li, Anda terlalu sopan. Keluarga Wang kami tetap harus mengandalkan keluarga Li. Asalkan keluarga Li bisa membantu keluarga Su di Beijing membalas dendam. Apapun harganya, kami siap menanggungnya. Kepala keluarga Su, tenang saja. Urusan ini pasti akan kami bantu dari keluarga Li. Teman-teman, kejadian yang menimpa keluarga Su, saya yakin kalian sudah mendengarnya. Memutuskan sumber penghasilan orang lain, sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Semut saja masih berusaha bertahan hidup dengan mencuri uang mereka. Tapi si Dewa Uang cuma bilang hal enteng begitu saja. Dia malah berani berharap dengan kekayaan besar bisa menghancurkan keluarga Su. Itu namanya kaya tapi tidak berperi kemanusiaan. Dan tentang yang disebut yang mulia itu, keluarga Li sudah menyelidikinya. Dia memanfaatkan ilmu sihir Miao dari Miao Jiang. Membuat putra keluarga Yo Xingchen, mati demi perintahnya. Orang seperti ini harus kita lawan bersama-sama. Semua orang harus menghukumnya. Bagus sekali. Keluarga kerajaan Tianchao mendukung penuh keluarga Li. Hari ini kita harus menjatuhkan Dewa Uang itu. Siapapun yang disebut Taipan itu harus diturunkan dari tahtanya. Saya setuju. Bagus sekali. Saya setuju. Saya setuju. Acara malam ini, sebagai ungkapan terima kasih kepada keluarga kerajaan Amaterasu dari Jepang, keluarga Li sudah menyiapkan hadiah besar. Kalian ini mau ngapain sih? Sekretaris Wang, cepat beritahu Li Jia. Mereka berdua jadi pengawal saya. Saya pengen mereka mati saja. Kamu lagi. Waktu pesta ulang tahun nenek tua kemarin saya kebetulan sedang dinas luar, jadi nggak ada di sana. Tapi saya sudah tahu urusan kalian. Sekarang kamu sudah batal bertunangan dengan nona kami. Dengan statusmu sekarang, berani melawan saya. Kamu sudah nggak sayang nyawa ya? Kamu ngomong apa sih? Saya cuma berani bertindak pada preman seperti kamu. Kalau ada masalah, coba datang lagi. Saya kasih tahu, kalian sudah tamat. Keluarga kerajaan Amaterasu dari Jepang adalah tamu penting di pesta kali ini. Ayahnya bahkan kepala keluarga kerajaan. Kalian sudah menyinggung keluarga kerajaan dan keluarga Li sekaligus. Jangan bicara soal dinasti Daxia. Dunia ini pun gak akan mau menerima kalian. Oh ya? Kalau dipikir-pikir, justru aku yang gak bisa menerima dunia ini. Ada apa? Barusan rasanya seperti jatuh ke dalam es. Seperti ribuan serangga menggigit hati. Kalau ada waktu, harus periksa kesehatan. Sudahlah. Aku lihat kebiasaan ngomong besar-besaran kamu nggak berubah sama sekali. Untung saja nona kami sudah batal bertunangan denganmu. Kalau tidak, dengan dukungan keluarga Li, ekor kamu pasti bakal ngangkang ke langit deh.
Kalau tangan penjahat nggak bersih, jangan salahkan aku. Tangan aku nggak bersih, terus kenapa? Kalian sudah bergerak. Wu Xiao, sebaiknya cepat-cepat pikirkan cara minta maaf ke para bajak laut Jepang itu. Betul? Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Minta ampun sama aku dan Wang Ming. Aku bisa pertimbangkan. Nanti aku maafkan kamu. Urusan bodyguardku juga bisa diselesaikan seperti itu, kan? Tidak benar. Apalagi kamu, muridku. Berani-beraninya kamu memukul aku. Itu sama sekali tidak mungkin. Sepertinya kamu sudah lupa kejadian di tempat parkir tadi. Tadi di tempat parkir karena tidak ada orang. Kalian berdua yang cari-cari alasan. Sekarang ini adalah kesempatanku untukmu. Malam ini layani aku dengan baik, oke? Jangan salahkan aku kalau sampai kasar. Kamu masih belum cepat-cepat bilang terima kasih. Bisa melayani si 5 itu bukan kesempatan yang dimiliki siapa saja. Ini kesempatan buat kamu. Lebih baik daripada, lebih baik daripada jadi orang terakhir yang mati duluan. Haha, ya. Kalau begitu aku juga kasih kalian berdua kesempatan. Kaki panjang dibuka, tunjukkan kakimu sendiri. Mengaku dosa pada aku. Baik-baik saja. Aku kasih kesempatan, kamu malah tolak. Siapa yang kasih kalian keberanian? Liang Jingru, kamu dulu berani karena kamu tunangan si Nona. Aku nggak berani apa-apa sama kamu. Tapi sekarang beda. Kamu sudah buat pesta itu jadi sengsara. Memaksa keluarga Li dan ayahku mati bersama. Kalian berdua bakal mati lebih mengenaskan. Ini benar-benar bikin penasaran. Kalian berdua antar aku jalan dulu. Nanti ketemu keluarga Li dan bangsawan Jepang. Baru kita selesaikan masalah ini. Aku pengen lihat. Apakah dua keluarga ini punya kemampuan itu? Sudah kasih kalian kesempatan. Tapi kalian tidak. Terus-terusan menantang aku. Kalau kalian memang cari mati, aku antar kalian sampai ke pintu mati. Karena sekarang masih sempat menyesal. Nanti menyesal, kamu nggak bakal bilang begitu lagi. Apa ini? Bangsawan bisa dipecat tunangannya oleh keluarga Li. Itu artinya biasa saja. Sama sekali nggak punya rasa malu. Tunggu sampai mereka tahu kapan keluarga kerajaan Tiongkok jadi sasaran. Nggak tahu malu. Lihat saja kalian mati bagaimana. Patung emas murni ini adalah hadiah dari keluarga Li untuk kerjasama dengan keluarga Amaterasu. Hadiah pertemuan. Keluarga Li benar-benar besar langkahnya. Lihat, keluarga Li dan bangsawan Jepang benar-benar sudah bersekutu. Iya, keluarga Qin ini cuma omong kosong saja. Semua asetku di dalam negeri sudah dibekukan. Membunuh ayam untuk menakuti monyet. Biarkan bajingan kecil itu mati saja. Seperti yang kita semua tahu, keluarga Kaisar Amaterasu telah terkenal sepanjang sejarah Jepang. Namanya sangat tersohor. Di antaranya, Amaterasu Mikami bahkan memiliki garis keturunan yang sama dengan dinasti Daxia. Setiap warga Daxia yang melihat Amaterasu Mikami harus menghormati dan memberi penghormatan. Sungguh terlalu sopan. Keluarga Kaisar Amaterasu dengan senang hati menerima hadiah ini. Hari ini saya mengumumkan di sini, keluarga Kaisar Amaterasu di Jepang akan menjalin kerja sama erat dengan keluarga Li. Bersatu menghadapi dunia luar. Menyerang keluarga Li sama saja menyerang keluarga Kaisar Amaterasu. Saya mewakili keluarga Li ingin menambahkan satu hal. Menyerang keluarga Kaisar Amaterasu sama saja menyerang keluarga kami. Keluarga Li tidak akan segan-segan membuat mereka membayar mahal. Ini jadi besar masalahnya. Sekarang benar-benar jadi besar masalah. Kalian berdua sudah mati nasibnya. Kalian berdua. Nona, mereka memang datang untuk membuat keributan. Baru tadi di lift, mereka bahkan menampar wajah Wu Xiao. Tutup mulutmu. Di tengah pesta, ribut seperti ini. Cepat keluar dari sini. Pergi. Aku ingin kedua orang itu mati jadi sampah. Pergi sana. Pesta hari ini diselenggarakan oleh keluarga Li. Anak saya dihina. Harusnya keluarga Kaisar Amaterasu turun tangan langsung. Hari ini saya tidak mau mengambil alih acara. Saya percaya Nona Li pasti akan memberikan solusi yang sempurna. Yang mulia Amaterasu, tenang saja. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Karena kalian sudah datang. Hari ini jangan harap bisa pergi. Oh ya? Seharusnya itu yang saya katakan padamu. Masih saja sombong seperti dulu. Hanya dua orang kecil. Melindungi kita semua. Waktu itu saya sebenarnya ingin tunduk padamu. Tapi kamu malah membunuh anak tunggalku.
Hari ini kamu berani bicara besar di sini. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, kenapa waktu itu tidak menyelamatkannya? Yang Mulia, sudah membuat keputusan. Lapor Yang Mulia. Hamba sudah memutuskan, suruh orang mengunci lokasi. Tanpa perintah saya. Tidak ada yang boleh pergi seenaknya. Semua harap tenang dulu. Pesta hari ini sebenarnya untuk mengepung keluarga Qian dan Yang Mulia yang disebut-sebut itu. Tidak perlu khawatir. Hari ini kalian semua akan menyaksikan sejarah. Menyaksikan kebangkitan keluarga Li. Yang Mulia, itu adalah patung Amaterasu Mikami. Semua manusia biasa harus berlutut saat melihatnya. Saat bertemu Yang Mulia, yang harus memberi hormat adalah dia. Berani-beraninya kamu, siapa kamu sebenarnya? Berani tidak hormat pada Dewa Amaterasu. Nama besar Dewa Amaterasu sudah terkenal, tapi kamu malah tidak hormat. Apa kamu mau jadi musuh semua orang di dunia ini? Tidak menghormati dewa, menyinggung klan Amaterasu. Kerajaan Daxia tidak akan mentolerirmu. Orang sombong pasti akan mendapat balasan. Mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu tidak takut kena karma. Yang Mulia, memang tak bisa dipungkiri kamu misterius dan kuat. Tapi setiap tamu yang hadir hari ini adalah orang-orang hebat pilihan. Kamu tidak hormat pada dewa. Sama saja kamu musuhi semua orang. Betul sekali. Kamu ingin membuat orang mati kedinginan. Aku lihat kalian ini memang pelupa banget. Tidak bisa diselamatkan. Yang tidak bisa diselamatkan justru kamu. Situasi sekarang, aku rasa kamu sama sekali belum paham. Tapi aku lihat kamu cantik sekali. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Setelah pesta ini selesai, temani aku bersenang-senang. Kalau aku sudah bosan main-main, kamu masih bisa hidup. Dia siapa? Kamu ngomong apa sih? Aku beri kamu 1 menit. Putuskan sendiri akar hidupmu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Hahaha. Kamu kira aku ini manusia serba bisa yang tak terkalahkan? Cucu asli keluarga kerajaan Amaterasu dari negeri Wa adalah tamu paling terhormat di pesta kita hari ini. Tamu paling mulia dari keluarga Li. Kamu cuma dengan 1 kalimat mau memutuskan akar hidupnya. Sungguh konyol. Yang Mulia, aku sangat mengagumimu. Tapi kamu ini selalu merasa paling tinggi. Sekali bicara langsung memutuskan orang lain. Setiap kata-katamu penuh dengan rasa kasihan dan pemberian dari atas ke bawah. Perasaan seperti ini, maaf aku tidak bisa terima. Aku sedang berbohong pada bocah Amaterasu. Berbohong padaku. Haha, kenapa? Apakah sekarang belum cukup jelas maksudku? Kalau berani, tunjukkan saja. Banyak orang di sini yang melihatmu. Jangan-jangan semua cara sudah kamu pakai. Cuma mau pamer dan menakut-nakuti di sini. Mau cari masalah lagi ya? Ayo, kalau berani datang ke sini dan lawan aku. Tadi di luar cuma kamu yang menyerang diam-diam. Jangan-jangan kalian kira aku benar-benar hebat ya? Waktumu 1 menit sudah habis. Hahaha, aku sekarang tidak apa-apa. Dengan pesonaku, kamu bisa apa sama aku? Ah. Kamu kenapa? Sakit, aku sakit. Dokter, cepat panggil dokter. Kalau dia sampai kenapa-kenapa. Kalau aku sampai membuat keturunan Jepang punah, aku pasti akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Sungguh menyebalkan. Sampai sekarang kamu masih belum sadar betapa hebatnya Tuan. Hebat atau tidak, apa artinya? Di pesta hari ini ada begitu banyak orang. Aku tidak percaya kalian bisa membunuh kami begitu saja. Kalian kira bisa bunuh berapa banyak? Tuan, kita punya hubungan tuan dan pelayan. Seharusnya masalah ini tidak perlu sampai sejauh ini. Bahkan sampai detik terakhir pun, aku pasti akan mengingat hubungan itu. Tapi kalau hari ini Wu Xiao sampai kenapa-kenapa, maka sulit sekali untuk memperbaiki keadaan. Keluarga Li jelas sudah mengkhianati kepercayaan. Tapi ucapan mereka terdengar begitu muluk-muluk. Bukankah itu lucu? Tenang dulu. Kalian kira masalah ini bisa kalian putuskan sendiri. Diam, gadis pirang. Aku sedang bicara dengan tuan. Mana mungkin kamu bisa menyelah? Di tempat seperti ini, siapapun statusnya pasti lebih tinggi dari kamu. Sombong sekali. Benar-benar konyol. Betul, sangat lucu. Ini sama saja menyinggung semua orang yang hadir. Mati tanpa tahu diri. Sama sekali tidak menganggap para bangsawan dan pejabat yang hadir ini sebagai apapun mereka di matamu. Sekarang kamu mungkin belum sadar siapa dirimu sebenarnya. Orang yang tidak pantas itu kamu. Dokter, cepat periksa anak saya. Ada apa dengannya? Dokter, bagaimana kondisinya? Kamu cuma diam saja. Anak saya bagaimana sebenarnya? Asal bisa menyelamatkannya. Apapun syaratnya.
Keluarga Kaisar Surgawi akan setuju. Yang mulia biksu, tempat itu, Wusa, sudah hancur total jadi kabut darah. Sudah benar-benar tidak ada harapan. Bahkan dokter terbaik di dunia pun Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apa? Kamu bilang sekali lagi, Tuan Wu. Wu Xiangdan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bajingan, aku akan pergi. Ah, Ah. ah, ah, ah. Sepertinya seluruh bajingan Jepang ini tidak akan berhenti sampai mati. Bunuh dia, bunuh dia. Aku mau dia mati. Sepertinya nyawamu tidak panjang. Yang mulia Amaterasu, tenang saja. Masalah ini, keluarga Li pasti akan maju mundur bersama suku Amaterasu. Keluarga Li dan keluarga Kaisar Jepang digabungkan, apa artinya? Hanya anak ayam dan anjing. HMPH, pesta hari ini. Selain keluarga bangsawan dan elit teratas dari Daxia yang hadir, aku baru saja mendapat kabar. Keluarga Zhao, salah satu dari 3 keluarga besar yang paling berpengaruh di Daxia. Keluarga San juga akan datang langsung ke pesta ini. Tanda-tanda dari negarawa, kerajaan direndahkan. Percayalah, dia pasti tidak akan cuek begitu saja. Jiwa keras dan nakal. Meski keluarga kian mendukungmu. Lalu apa? Dia adalah pendekar legendaris yang muncul dan menghilang seperti naga suci. Dewa perang tinju langit. Betul, selain dia. Siapa lagi yang pantas menyandang gelar kepala keluarga Zhao? Keluargamu benar-benar besar langkahnya. Tidak hanya mengundang para bangsawan top dunia, tapi juga bersekutu dengan 2 keluarga besar lainnya. Kali ini, jangan bilang keluarga Qian saja. Bahkan kalau Raja Langit sendiri datang, mereka berdua pun takkan bisa mengubah keadaan. Kepala keluarga Li, Anda benar-benar tidak tahu. Keluarga Zhao, San, dan Qian semuanya mengutamakan tuan mereka. Keluarga Li bisa sampai seperti sekarang, hanya karena tuan mereka mengizinkan. 3 keluarga besar itu diam-diam mendukung. Kalau tidak, apakah keluarga Li bisa berkembang begitu lancar selama ini? Apa yang dikatakan Ruosue benar-benar nyata. Faktanya memang begitu. Di pesta ulang tahun nenekku, kami tidak akan mempermasalahkan kalian yang menyamar jadi dewa. Kalian seharusnya tahu kapan berhenti. Dewa Perang Tian Kuan sekarang adalah prajurit terhebat kelas 1 di Daxia. Seseorang yang mampu menundukkan 16 negara sekaligus, memimpin jutaan pasukan. Naga suci sudah beberapa kali mencatut namanya. Apakah benar-benar tidak takut mati? Nanti ketika Dewa Perang Tinju Langit datang sendiri, aku ingin lihat apakah kalian berani mengatakan hal-hal itu langsung di hadapannya. Hanya orang bodoh yang tak tahu takut. Tian Caishen memang ada sedikit, tapi Dewa Perang Tinju Langit yang pegang kendali. Langit ingin membuatnya, menghancurkan Li Xian dan membuatnya gila. Zhao, Qian, San, Li, Qian, San. Dari keempat keluarga Li, yang paling muda secara pengalaman, dan juga paling muda usianya. Saat yang sebenarnya sedang tertidur. Sebenarnya ingin menjadikan keluarga Li sebagai keluarga super keempat. Membiarkan kalian mengatur urusan, tanpa membiarkan 3 keluarga super lainnya. Dengan identitas asliku, urusan ini tidak perlu dibahas. Kalau memang benar ada hal seperti itu. Pada hari itu, kalau kamu bisa datang langsung ke makam menyambut Yang Mulia, melihat Dewa Perang Tian Kuan berlutut dan tunduk di hadapan Yang Mulia, mungkin kamu tidak akan berkata seperti itu. Kata-kata seorang pelayan dari kakek tidak perlu dianggap serius. Dewa Perang Tian Xuan, di atas segala manusia, bahkan saat bertemu penguasa Daxia, dia tetap membawa pedang, tidak membungkuk atau menerima tempat duduk. Dia tidak pantas membuat Dewa Perang itu tunduk. Yang Mulia memang tak terduga seperti dewa dan setan. Sekali angkat tangan, bisa langsung mengganti kepala lawan. Sekarang tubuhku bukan hanya muda, bahkan jauh melampaui masa kejayaan dulu. Puncak performa. Dijuluki tangan dewa buahku. Pedang terbaik di dunia. Berani seenaknya masuk penjara. Benar-benar tak tahu diri. Sepertinya keluarga Zhong Yuan memang mau dibasmi. Dalam semalam kembali muda. Cara dewa pun tak sehebat ini. Soal Dewa Perang Tian Yuan memusnahkan keluarga Zhuo Yuan. Perlu saya persiapkan sekarang juga, Tuan? Tidak perlu. Lagi pula sudah tertunda sekali. Kamu segera bentuk tim untuk analisis pengkhianatan. Aku sekarang juga akan masuk ke ibu kota. Lihat siapa yang berani begitu. Tidak patuh aturan. Bahkan Raja Daxia tak pantas menyebutmu wanita. Saya harus siapkan hadiah dengan tingkat apa? Tuan, apakah Xiao Luo tidak hormat di hadapan Yang Mulia? Yang Mulia adalah tuanku. Siapkan hadiah dengan tingkat apa? Saya mengerti, Tuan. Keluarga Li, kesempatan untuk langsung melesat ke puncak. Tapi kalian malah gagal memanfaatkannya. Bersekongkol dengan tokoh dan bangsawan dunia. Hanya Yang Mulia saja. Hahaha,
Sungguh sangat lucu. Jangan bilang kamu cuma seorang, bahkan seluruh dunia. Selama Yang Mulia mau, sendirian pun bisa mengalahkan semuanya. Hari ini kamu dulu menyerang Wu Xiao, lalu tidak menghormati Dewa Amaterasu. Sekarang malah berbicara kasar pada Dewa Perang Tian Quan. Awalnya aku ingin langsung menyuruh orang membunuhmu, tapi tiba-tiba aku jadi tertarik. Aku benar-benar ingin lihat, kalau Dewa Perang turun langsung, apakah kamu masih akan seangkuh dan seterbang seperti sekarang? Harus kukatakan, Yang Mulia, nada bicaramu yang tinggi dan meremehkan segalanya. Kadang memang cukup menakutkan. Baru tadi aku hampir saja terkejut olehmu. Soal Dewa Perang Tian Quan, bisa kita bahas nanti. Tapi sekarang, aku tak mau orang bertindak di depan semua orang. Jadi, demi kenangan masa lalu kita sebagai tuan dan hamba, aku sarankan kamu dulu sujud hormat di depan patung Dewa Amaterasu. Lalu mohon ampun pada Kaisar Surga. Siapa tahu hari ini kamu masih punya kesempatan hidup. Memberi hormat pada keluarga Kaisar Amaterasu di negeri Wa. Soal itu kamu tanya saja pada Xiao Fan sendiri. Kalau benar dia belum pernah melakukannya. Lucu, meskipun raja sekalipun, saat bertemu Dewa Amaterasu pasti hormat sepenuh hati. Maksudmu, identitasmu bukan hanya mengalahkan Dewa Perang Tian Xuan, bahkan lebih mulia dari raja. HMPH, memang hebat kalau ada dewa kekayaan yang mendukung di belakang. Tapi jangan sampai terlalu sombong. Bahkan kalau kepala keluarga Qian datang, dia juga harus hormat pada Dewa Amaterasu. HMPH. Mati sudah kau. Lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura menyinggung begitu banyak orang. Dia juga tak bisa melindungimu. Hormat untuk Yang Mulia yang abadi. Dewa Amaterasu di hadapan Yang Mulia. Hanya seperti semut kecil saja, yang benar-benar kuat ada di depan kalian. Tapi kalian tidak menyadarinya. Benar-benar bodoh sekali. Yang bodoh itu kamu. Dewa Amaterasu sudah meninggal lebih dari 2000 tahun. Tanya dia, apa dia bisa jawab? Tanyakan saja, pasti tahu. Baiklah, kalau Yang Mulia sudah berbicara, maka aku hari ini tidak takut mempermalukan diri. Tolong semua jadi saksi. Lihat hari ini, apakah aku bisa membangkitkan Dewa Amaterasu? Dewa Amaterasu, Yang Mulia memanggil. Lihat apakah kamu bisa menerima penghormatan dari Yang Mulia. Berani sekali kamu. Aku ingin lihat Dewa Amaterasu ini. Apakah benar-benar bisa menang tipis? Kalau menang tipis, dia akan bantu kamu. Atau bantu Pangeran Amaterasu, HM. Kenapa Dewa Amaterasu belum bangkit juga? Benar-benar bunuh diri ya? Maksudnya, jangan-jangan disuruh mati sendiri. Lalu bertemu Dewa Amaterasu di bawah sana. Hahaha. Dia bergerak. Ngapain bercanda? Gak mungkin, mustahil. Saat pertama kali bertemu Amaterasu 7 tahun lalu, dia nakal dan aktif, tidak mau maju. Aku yang ajari dia buat masalah dan pengetahuan. Tapi karena kesalahan, dia bunuh diri. 2000 tahun berlalu. Segalanya berubah. Amaterasu sudah lama tiada. Tapi tak kusangka keturunannya masih seperti itu. Jangan omong kosong. Keluarga kerajaan Amaterasu sudah ada selama 2000 tahun. Kalau begitu kamu sudah hidup ribuan tahun. Ribuan tahun tentu saja. Kalau dihitung-hitung. Bahkan aku sendiri sudah lupa. Sudahlah, jangan pura-pura. Semua, perhatikan baik-baik. Patung ini berlubang di dalam, bukan terbuat dari emas murni, meledak tadi. Hanya menunjukkan, dia pakai cara yang kita tidak tahu. Dia cuma pakai cara-cara yang kita tidak tahu. Pamer-pamer, ada apa sih? Maaf Yang Mulia Kaisar. Soal Lang Mas pasti ada yang korupsi di baliknya. Kalau tidak mungkin terjadi seperti ini. Soal ini, nanti aku pasti akan beri kamu penjelasan yang memuaskan. Maaf, Siri. Ini sudah cukup membuktikan. Orang ini dari awal sampai akhir cuma omong kosong.
Tadi aku sampai benar-benar ketakutan sama dia. Kirain Dewa Amaterasu beneran menampakkan diri. Untungnya sebelumnya keluarga Li sudah membatalkan pertunangan denganmu. Lihat sekarang kamu cuma pakai cara-cara kotor seperti ini. Kamu merasa ini lucu. Kalian semua kok malah ketawa. Patung elang emas ini dibuat atas pesanan keluarga Li. Sebelum Yang Mulia meninggal, dia bahkan mungkin tidak pernah menyentuh patung itu. Jadi tadi di atas panggung, Yang Mulia juga tidak pernah menyentuh patung Dewa Amaterasu itu. Kalian keluarga Li sendiri yang bilang begitu, terus malah bikin keributan sendiri. Apa ini belum cukup bukti? Betul, aku tidak pernah meragukan kemampuan Yang Mulia. Soalnya di pesta sebelumnya, dia cuma dengan tatapan saja membuat putra keluarga Yo kehilangan nyawa. Tadi juga pakai cara yang tidak diketahui, membuat cucu sah keluarga Amaterasu di Jepang terluka. Pakai trik-trik aneh untuk merusak patung. Bukan hal yang mustahil. Keluarga Li Jing memang sudah tak bisa diselamatkan. Kebenaran sudah ada di depan kalian. Kalian masih punya sejuta cara untuk mengatasinya. Yang tak bisa diselamatkan itu kamu. Entah disiram ramuan apa sampai bingung begini. Di pesta hari ini banyak bangsawan dan orang berkuasa. Kamu tidak lihat mereka berdiri di pihak mana. Semua bangsawan di sini, satu pun tak terkecuali. Bukan maksud menarget kamu, tapi semua orang di sini dulu cuma sampah sebelum Yang Mulia. Cukup, kamu cuma pelayan mereka saja. Di pesta ini, kamu sudah bicara terlalu banyak hari ini. Kamu ini nakal sekali. Apa kamu pikir statusmu lebih tinggi dari Ruosue? Ah. Kakekku adalah pendiri grup Li, ketua yayasan magnet, memberikan bantuan kepada jutaan orang di seluruh dunia. Nama keluarga Li terkenal di seluruh dunia. Status dan kedudukannya bisa kamu putuskan cuma dengan satu kalimat. Baka, ini pesta puncak aliansi bisnis Tiongkok hari ini. Orang yang datang ke sini, tidak ada yang kekayaannya kurang dari ratusan juta. Di sini ribut-ribut seperti ini, apa sopan? Betul, Raja Jiang benar. Tidak hanya menyakiti anakku, tapi juga menghina Dewa Amaterasu kami. Soal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Kepala keluarga Li ingin segera bertindak. Yang Mulia Kaisar, jangan terburu-buru. Lokasi pesta sudah dikunci. Mereka berdua, meskipun terbang pakai sayap, juga tidak akan bisa keluar. Tapi hari ini kita semua berkumpul di sini. Tujuannya untuk sekaligus menguasai harta keluarga Qian. Tapi dewa kekayaan Qian sampai sekarang belum muncul juga. Pertunjukan seru ini masa mau berakhir begitu saja. Agen Yanlu, jangan terlalu banyak bicara. Aku sekarang juga ingin melihat mereka berdua mati. Apakah kita akan mati? Belum tahu untuk saat ini. Tapi keluarga kerajaan Jepang hari ini pasti mati. Musnahkan keluarga kerajaan Jepang. Kamu berani sekali bicara begitu. Keluarga kerajaan Amaterasu sudah turun-temurun ribuan tahun. Meski pendahulu berjuang mati-matian, tak sekalipun terluka sedikit pun darah bangsaku. Kamu ini siapa sih? Sekarang keluargamu bersekutu dengan keluarga kerajaan Jepang. Ditambah para bangsawan yang hadir di sini. Bisa dengan mudah memusnahkan keluarga Qian. Keluarga Qian memang kaya raya. Tapi harimau pun tak kuat menghadapi kawanan serigala. Kita kan banyak orang. Apa yang hilang dari keluarga Su? Hari ini harus kita ambil kembali dengan berkali-kali lipat. Waktu itu aku memilih tunduk. Kali ini aku mau nyawanya. Liuro, telepon dewa kekayaan Qian. Kejar dia supaya cepat datang. Bilang padanya pesta hari ini khusus disiapkan untuk dia. Kejadian selanjutnya bakal lebih seru. Kalau dia tidak datang langsung, bagaimana bisa? Aku, kakek, yang akan memutuskan nasib kalian. Kekayaan Qian sudah naik ke puncak. Sampai kapan masih mau sombong? Semua sudah siap. Bos sudah siap. Berdasarkan jumlah orang yang hadir saat ini, kami sudah pesan karangan bunga dan uang kertas dupa. Pastikan setiap orang yang hadir tidak ada yang terlewat. Waktu pengiriman harus pas dengan waktu kita tiba. Aliansi Kamar Dagang Huaxia hari ini milik dewa kekayaan Qian. Tapi keluarga Li khusus menyiapkannya untuk Anda. Sekarang orang-orang sudah hampir lengkap hadir. Tidak tahu Anda kapan akan datang. Tenang saja. Halo, itu bagus. Tuan Anda sudah lama menunggu. Jangan sampai membuatnya terlalu cemas menunggu. Itu tidak akan terjadi. Hanya saja ada beberapa orang yang buru-buru menuju kematian. Tapi mereka sendiri tidak sadar. Pali, Anda suka barang antik. Lumayan, kadang-kadang saya pelajari sedikit. Tapi saya sudah sering ke berbagai museum besar. Nah, apakah Anda pernah menyadari sesuatu? Pak Tian, maksud Anda gelas kristal zaman negara berperang. Kelinci batu dari dinasti Tang. Kotak perak berhiaskan gigi tembaga luoyang dari dinasti Ming. Apakah Anda pernah dengar tentang ini semua? Pernah? Bahkan saya pernah melihatnya langsung. Menurut Anda, mungkinkah barang-barang itu ditinggalkan oleh orang Korea?
Itu kayaknya tidak mungkin. 2 hari ini? Ya. Bukankah Anda selalu bilang saya awet muda? Merasa sangat terkejut dan penasaran? Ya, sebenarnya, semua yang aku katakan, sama dengan semua yang kamu katakan. Apakah di dunia ini memang benar-benar ada yang seperti itu? Ah, hari ini keluarga Lee menggabungkan beberapa orang kaya dan tokoh berpengaruh. Berencana memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencoba. Aku benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Kalau orang seperti itu benar-benar ada. Setelah melewati ribuan tahun, apapun kejadian dan siapapun orangnya, dia pasti sudah pernah melihatnya. Kalau benar-benar bertemu, dia cuma akan merasa sedikit tertarik dan senang saja. Kamu malah lebih paham dari banyak orang. Uang dan kekuasaan memang penting, tapi kamu juga harus punya nama dan reputasi yang jelas. Pak Lei, suruh orang antar barangnya ke sana. Kamu juga ikut nanti ya. Kalau kamu cukup beruntung, bisa jadi kamu berhak bertemu. Orang yang aku maksud itu adalah Kakek uang dewa keberuntungan sudah dalam perjalanan. Paling lama 10 menit. Aku akan buat kamu lihat sendiri bagaimana keluarga Qian ditelan oleh kami. Nanti aku ingin lihat. Kamu yang disebut, yang mulia, itu, masih bisa percaya diri seperti sekarang nggak? Kalau cuma dewa uang saja, betapa membosankannya. Hari ini, aku akan memilih kembali generasi keempat keluarga Superman. Luo Sue suruh Zhao Tianquan dan Sun Qingrouo segera datang ke sini. Aku beri mereka waktu 5 menit. Baik. Ketua Perkumpulan Dewa Perang Dewa Perempuan Daxia. Kalian cuma perlu satu telepon untuk memanggil mereka. Keren banget. Tapi kalian gak mungkin mikir. Mereka bakal berdiri di pihak lawan semua orang. Untuk bantu kalian, kan? Selama bertahun-tahun, keluarga Lee berkembang pesat. Dan punya banyak kerja sama erat dengan dana yang dikuasai keluarga Zhao dan Sun. Meskipun aku belum pernah bertemu langsung dengan mereka. Tapi di pesta kali ini mereka bilang, mereka akan datang sendiri. Untuk keluarga Lee. Hahaha. Kalian jangan-jangan sudah dapat info duluan dan mau pamer kekuatannya. Kalau sampai benar-benar datang dan ketahuan bohong, malu dong. Hari ini di tempat acara, awan akan menyelimuti. Pilihlah teman yang pintar untuk membantu. Yang Mulia sudah memerintahkan agar kalian sampai di ruang pesta dalam 5 menit. Sekarang membahas ini nggak ada gunanya. Yang Mulia sudah beri kalian banyak kesempatan. Tapi kalian semua gagal memanfaatkannya. Nanti jangan menyesal saja. Justru aku yang harus bilang itu ke kamu. Di bawah gedung Grup Lee. Kalimat ini seharusnya saya yang katakan ke kamu. Di bawah gedung Grup Lee. Saya terus kasih kamu kesempatan. Sayangnya sampai sekarang kamu belum sadar kenyataan. Cewek keras kepala tidak ada gunanya. Tunggu sebentar. Kenyataan nanti akan membuatmu sadar betapa bodohnya kamu. Orang bodoh itu sepertinya justru kamu, kan? Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Lee. Apa? Apa maksudmu? Maksudmu? Pak. Ketua, tidak benar, tidak benar. Zhao Bingbing terlalu muda. Zhao Tianquan dan Sun Qingrouo. Kalian berdua datang benar-benar cepat ya. Saya pernah dengar tentang pesta ulang tahun keluarga Lee. Urusan ini kamu tangani dengan buruk. Keluarga Lee memang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya langsung saja dibereskan saat itu juga. Saya juga dengar soal ini. Keluarga Lee memang menarik. Nama yang mereka punya itu semua pemberian dari Yang Mulia. Tapi akhirnya malah memilih untuk berkhianat. Keluarga Lee memang masih terlalu muda. Mereka sama sekali tidak tahu kekuatan Yang Mulia. Yang Mulia tentu punya pemikiran sendiri. Kekuasaan, harta, nafsu, dan nama. Tidak boleh ada yang kurang. Dulu saya pernah dengar Yang Mulia secara tidak sengaja menyebutkan, dunia ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Nama itu ada di dalam Dewa Langit. Saya juga tahu sedikit tentang hal besar ini. Keluarga Lee memang masih punya pandangan yang sempit. Tapi ya sudahlah, Yang Mulia sudah 50 tahun tidak muncul. Banyak orang sudah lupa akan kewibawaan Dewa Langit saat itu. Keluarga Lee juga bisa dibilang sudah melakukan hal baik. Mereka mengumpulkan para tokoh terkenal di seluruh dunia. Jadi malah membuat kita lebih tenang. Memang begitu. Sebenarnya siapa sih Yang Mulia itu? Mantan penguasa Inggris, Ketua Sun, dewa perang terpilih dari surga. Ternyata ketiga bendera itu semua datang demi Yang Mulia. Apa mereka jadi secantik muda karena Yang Mulia juga? Juga karena Yang Mulia. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Lee? Pesta hari ini. Selain untuk menyerap kekayaan keluarga Qian, pesta ini juga khusus saya siapkan untuk Anda, Pak. Betul, memang karena Yang Mulia.
Sikap Anda yang tinggi dan angkuh. Saya sangat tidak suka. Mungkin dulu memang pernah berbuat baik pada keluarga Li kami. Tapi itu bukan alasan Anda untuk sombong di pesta hari ini. Situasi Anda dan keluarga Li hari ini sepenuhnya karena ulah Anda sendiri. Padahal kalian sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Tapi masih saja mencari muka pada keluarga Li. Masih punya muka yang mulia dari awal. Sama sekali tidak berniat berurusan lebih jauh dengan keluarga kalian. Dari awal saya sudah bilang mau batalin pertunangan. Dia sudah tanda tangan dan keluar dari Beijing sejak lama. Bukankah itu sudah menyelesaikan semuanya? Justru dia yang terus mengganggu saya. Keluarga Li memang sudah tidak ada harapan lagi. Yang tidak bisa diselamatkan itu kamu. Banyak orang yang melihat ini. Jangan sampai nanti kamu baru sadar dan berlutut minta ampun. Soal pertunangan, kamu paling paham. Anak muda keluarga Li. Hahaha. Kalau bicara soal budi di masa lalu, aku tentu berharap agar perjodohan ini bisa terlaksana. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Banyak hal tidak bisa dipaksakan. Kalau bisa menikah tentu yang terbaik. Tapi sudah begini keadaannya. Aku lebih memilih menghormati pilihan cucuku. Dulu aku mengajarimu, agar kamu memimpin pasukan. Makna dalamnya kamu masih ingatkan. Ajaran yang mulia. Aku tentu tidak berani melupakannya. Nama keluarga Li adalah amal kemanusiaan dunia. Menyelamatkan yang sekarat, saat bencana datang. Saat perang pecah. Bisa segera maju ke depan. Menyelamatkan rakyat dari bencana. Apa keluarga Li pernah melakukannya? Hahaha. Tentu saja bisa. Saat ini kegiatan amal keluarga Li sudah menyebar ke seluruh dunia. Teman-teman kami adalah tokoh-tokoh terkenal dunia. Tapi yang mulia, Anda membuat saya merasa sangat asing. Memperlakukan orang seperti semut. Memukul nenek saya di pesta. Mengurangi umur Xing Chen. Melukai parah si jagoan kelima. Sekali tidak sepakat, langsung pakai cara kotor, ambil semua harta keluarga Su. Soal nama baik, keluarga Li memang nomor satu. Soal benar salah, orang pintar pasti tahu jelas. Ibu maafkan saya, keluarga Li sampai sekarang belum sadar posisi mereka. Yang belum sadar kenyataan itu kakekmu. Tidak perlu tunggu lagi, langsung bertindak saja. Tunggu Dewa Uang datang, kirimkan mayat padanya. Sini. HMPH, hari ini aku ingin lihat. Siapa yang lebih hebat? Prajurit top dari Daxia atau kamu? Hari ini keluarga Li akan membunuh dewa di depan semua orang. Bertindak. Berhenti. Uang sudah habis. Keluarga Li benar-benar berani. Tapi ini terlalu terburu-buru ya. Bukankah pesta hari ini khusus untuk keluarga Qian? Betul? Pesta hari ini memang untuk Dewa Wang Qian. Teman-teman, kesempatan ada di depan mata. Kalau kita kerja sama. Beritahu perusahaan untuk putus semua kerjasama dengan keluarga Qian. Keluarga Qian bisa langsung berhenti beroperasi. Beritahu perusahaan untuk hentikan semua proyek kerjasama dengan keluarga Qian. Keluarga Qian pasti langsung lumpuh. Benar-benar hancur. Baik, saya mulai duluan. Hitung saya juga, hitung saya juga, hitung saya satu. Hahaha, yang mulia. Kamu lihat itu. Ini baru namanya didukung semua orang. Inilah nama besar keluarga Li yang sebenarnya. Li Xishan, saya baru datang. Kamu sudah kasih saya hadiah sebesar ini. Ini terlalu berlebihan. Untung saya sudah siap dari awal. Sejujurnya, setiap orang di sini dapat bagian juga loh. Mahar. Hadiah pertama ini totalnya 20 triliun kain mati. Dihitung berdasarkan total aset masing-masing di sini. Supaya setelah kalian turun, harta kalian gak berkurang. Tetap bisa hidup santai. Hidup enak. Jangan buru-buru. Di hadiah kedua ada 100 mobil mewah kelas atas. Nanti mobilnya akan dibakar langsung di sini buat kalian. Jadi kalian di bawah. Mau jalan-jalan atau apapun, bakal jadi lebih gampang. Neraka mewah.
Investasi villa dan keuangan. Para Raja Batu Mulia. Orang Qian ini pikirannya cukup matangnya. Ini benar-benar cari mati. Yang cari mati itu kamu, Li Zeshan. Ketua Perkumpulan Dewi Dewa Tinju Langit. Mereka seharusnya semua di atas 70 tahun. Kok malah kelihatan muda banget ya? Jangan-jangan mereka keturunan Zhao Tianquan, Dewa Tinju Langit. Ketua Perkumpulan Dewi Sun Qingro. Pasti begitu. Kalau keturunan mereka sudah datang, berarti mereka sendiri bakal segera datang juga. Acara hari ini benar-benar besar banget ya. Kali ini kalian berdua pasti mati. Ada yang gak beres nih, kalau nggak salah dengar. Barusan mereka kayaknya berantem di sana. Budak tua Zhao Tianquan. Budak perempuan Sun Qingro. Budak tua Qian Chaishen. Hormat kami, Yang Mulia. Hormat kami, Yang Mulia. Bangunlah, iya. Hari ini keluarga Li resmi dihapus namanya. Saya akan memilih kembali keluarga super terbesar keempat.